Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Senin. Senang kembali dalam program Pagi Berkat bersama Pase kita bisa ada di pagi hari ini. Dan tema kita buat minggu ini adalah bicara soal Natal, saudara ya. Saya coba sharing sama saudara tentang nubuatan Natal yang ada di Perjanjian Lama. Apakah benar merujuk pada Yesus atau seperti apa, gitu ya. Semoga nanti sepanjang minggu ini apa yang saya bagikan akan jadi berkat buat setiap kita. Ada yang sudah join bersama di YouTube ya, ada Pak Dave Smith ya, ada juga Pak Karman, Puspito, Shalom semuanya. Ya, senang bersama dengan saudara dan saya menanti semua untuk bisa join dalam program ini dengan menyapa sambil juga melepaskan berkat ya. Kalau kita berbagi kata shalom, damai sejahtera buat orang lain, itu artinya kita memberkati mereka. Dan jika dibalas, kita dapat berkat dari mereka. Dan apa yang sudah kita tabur itu kita tuai, kita dapat berkat ganda. Ya. Dan semoga Senin ini semuanya diberkati. Sebelum kita sharing, ada Budita juga di TikTok ya, shalom. Ya. Sebelum kita sharing firman Allah pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kemurahan-Mu, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini Bapa, kami mau merenungkan kebenaran-Mu, maka bicaralah kepada kami, lawat kami, berikan kami hikmat, marifat, rema daripada-Mu, sehingga apa yang kami mau renungkan di pagi hari ini semakin menguatkan iman kami, semakin membuat kami ingin senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Juga ada Bu Irene yang sudah menyapa di TikTok, shalom Bu. Ada juga Tiara dan Viola di YouTube, shalom ya. Oke, kita akan merenungkan firman Allah. Pagi ini kita akan memulai apa yang kita mau dalami tentang Natal dari Perjanjian Lama, yakni kitab Mika. Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama. Mika pasal 5, ayat yang pertama. Saya akan membaca saudara versi terjemahan baru 2 ya. Mika 5 ayat yang pertama, demikian firman Allah. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Haleluya. Ini biasanya Mika 5 ayat 1 ini pasti akan dibaca jika misalnya gereja saudara membacakan atau mengadakan sebuah fragmen ya, fragmen Natal. Karena kalau bicara mengenai nubuatan Perjanjian Lama tentang Natal ya, nggak mungkin tidak ngebahas ini gitu. Ya. Tidak mungkin kita mengabaikan ayat ini. Ayat Mika pasal 5 ayat 1 ya. Meskipun kalau kita membaca Mika ya, Mika sering dianggap sebagai salah satu nabi, meskipun demikian tapi nabi kecil gitu ya. Kurang berdampak. Tapi kita orang Kristen pasti selalu mengutip Mika pasal 5 ayat 1. Meskipun ayat-ayat yang lainnya mungkin kita tidak baca. Ya, ini paradoks aja gitu ya. Bahwa orang Kristen tuh kebanyakan membaca ayat kalau ayatnya itu dia sukai gitu ya. Sedangkan yang lainnya kalau dia tidak tahu, dia tidak sukai, dia tidak baca. Bahkan saya berani yakin ada beberapa orang Kristen kalau disuruh buka kitab Mika dia bingung, pelangak-pelongok gitu ya. Mika itu apaan? Karena bisa saja dia nggak pernah baca Alkitab. Dan karena kitab Mika juga jarang dikotbahkan, kecuali Natal seperti saya bilang tadi. Akhirnya dia tidak tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama itu ada kitab Mika gitu ya. Jadi dalam Mika pasal 5 tadi dikatakan, hai engkau Bethlehem Efrata. Ya. Hai yang terkecil dari kaum Yehuda. Dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Nah, ayat ini tergantung siapa yang membacanya. Coba kita sekarang ini belajar kalau membaca Alkitab itu dengan open-minded gitu ya. Dengan pikiran yang terbuka. Saya selalu mengatakan
Jadilah orang Kristen yang kalau membaca Alkitab itu dengan kantong anggur yang baru, jangan dengan kantong anggur yang lama. Supaya akhirnya kita bisa ngerti. Dalam bahasa lain itu sering saya berkata, kalau kita baca Alkitab itu kita harus mengkritisi Alkitab. Mengkritisi itu bukan mencari salah Alkitab, tapi coba mendalami lebih dalam lagi dari sekedar hanya membaca. Sebab kalau saya sudah membaca Alkitab berkali-kali, perintah membaca itu sebenarnya bukan cuma membaca, tapi merenungkan, dan lebih tepat memang merenungkan, mengkontemplasikan, memeditasikan, ya, ayat-ayat yang ada di Alkitab, supaya kita bukan cuma tahu, tapi juga memahami kedalamannya. Dan ini yang tidak banyak dipahami oleh orang Kristen, sehingga orang Kristen merasa kalau sudah baca Alkitab, sudah hafal ayat Alkitab, sudah paling merasa benar saja dia gitu. Padahal kalau bagi saya, buat apa dia baca? Buat apa dia menghafal ayat kalau dia nggak mengerti? Memang dengan menghafal ayat dia bisa membuat hidupnya akan menjadi orang yang benar gitu. Emang dengan menghafal ayat ada kalimat di Alkitab akan diberikan hidup kekal begitu? Menghafal ayat ya tentu baik saja, terutama kalau Bapak Ibu memang punya kelebihan dalam menghafal ayat. Tapi kalau kayak saya begini, tidak menghafal ayat, bukan menghafal ayat saja, menghafal nama orang aja susahnya minta ampun gitu ya. Kadang saya kalau ketemu temen, ini ngomongin temen aja ya, kalau temen deket sekali sih nggak mungkin lupa, tapi kalau cuma sekedar temen gitu ya, nggak pernah kita deket sekali gitu ya, saya pasti lupa gitu. Teman SD, teman SMP, teman SMA. Saya pernah ketemu sama teman SMA dan teman SD ya. Dan itu mengerikan bagi saya. Karena di acara kumpul-kumpul yang lumayan banyak orang itu, yang saya hafal namanya ya. Karena saya bukan orang yang setelah selesai sekolah bersama mereka tuh masih nongkrong-nongkrong. Saya bukan tipikal begitu. Saya tipikal orang yang nongkrong hanya dengan orang-orang yang memang dekat dengan saya di dalam konteks kekinian. Jadi saya tidak pernah membangun kembali persaudaraan atau pertemanan yang dekat dengan teman-teman di masa lalu saya. Kecuali mereka ya akhirnya bersama saya lagi, ada dalam circle yang sama di saat ini. Tapi ya tentu saya senang kalau ketemu mereka ya, karena biar bagaimanapun kan saya pernah menghabiskan waktu saya bersama mereka di masa muda gitu ya. Jadi kalau ada reuni, saya usahakan datang. Cuma problemnya reuni selalu hari Minggu gitu ya. Jadi saya tentu, dan hari Sabtu terutama, Sabtu Minggu, saya paling nggak bisa gitu. Sabtu saya persiapan, Minggu sudah saya dedikasikan untuk melayani gitu. Jangankan ketemu teman-teman, keluarga aja bikin acara hari Minggu aja saya pasti nggak mungkin datang ya. Susah gitu ya. Susah untuk ketemu di hari Minggu karena saya sudah komitmen untuk Minggu hanya melayani gitu. Kecuali kalau di tengah minggu, hari apapun saya usahakan ya. Saya bisa batalkan program saya atau agenda saya kalau misalnya dulu atau masih ada ibu dan bapak. Hari Jumat mereka minta ketemu, hari Kamis minta ketemu, pokoknya hari asal jangan Minggu aja ya. Saya bisa batalkan semua untuk nemenin mereka, atau ya apa yang mereka minta saya datangin, saya ikuti gitu ya. Cuma kalau hari Minggu memang saya sudah bilang dari awal ketika melayani Tuhan bahwa izin bahkan sama bapak saya almarhum, Pak kalau Minggu Mas Yano nggak bisa nganterin kemana-mana gitu, saya bilang begitu loh. Ya karena biasa dulu kan bapak saya karena sudah sepuh gitu ya, kemana-mana saya nganter, saya nyopirin ya. Tapi bilang kalau hari Minggu minta tolong sama adik saya aja saat itu ya, minta adik saya aja yang nganterin gitu ya. Tapi kalau tengah minggu telepon kapan saja saya pasti yang nganterin. Jadi kenapa menakutkan? Karena saya nggak hafal banyak orang gitu. Mukanya hafal tapi namanya siapa? Sekali kalau dia teman bener ya, deket banget gitu, misalnya satu kelas, bukan cuma satu kelas tapi satu geng gitu ya. Nah saya pasti hafal. Tapi kalau cuma sekedar satu kelas, meskipun setahun kita sering ketemu ya di kelas yang sama, tapi karena nggak pernah nongkrongannya di luar kelas, nggak pernah nongkrong bareng, saya tahu mukanya tapi nggak tahu namanya, lupa. Apalagi kalau cuma sekedar satu sekolah, wah itu paling repot ya. Dan yang paling mengerikan tuh ketika saya reuni TK dan reuni SD, itu mengerikan bagi saya. Jadi dari semua orang yang saya ketemu itu ya, hanya beberapa saja yang saya ingat
dengan jelas gitu ya. Karena selain saya ingat memang waktu kecil, waktu TK, waktu SD teman saya banget gitu ya, best friend banget gitu ya. Tapi di masa kedepannya ya, di usia SMP, SMA, saya pernah beberapa kali ketemu dia, meskipun tidak sering tapi beberapa kali. Jadi memorinya masih melekat. Tapi yang lain-lainnya yang setelah lepas SD saya nggak ketemu lagi, blank. Ya. Jadi saya ketemu di WhatsApp grup, saya say hey seolah-olah saya ingat banget siapa mereka, tapi saya nggak ingat gitu, sama sekali nggak ingat. Ya, bahkan dari teman WhatsApp grup di SD, TK, SD itu ada satu perempuan gitu ya, yang semua teman-teman laki-laki itu, wow, dia nih dulu kan dikejar-kejar gitu. Saya sampai bingung, siapa gitu ya. karena mungkin saya juga, kalau laki-laki yang lainnya itu menganggap perempuan ini, teman kita ini waktu TK atau SD-nya tuh cantik gitu ya, masa saya nggak inget gitu ya. Sama sekali ngeblank gitu. Saya coba ngeliat siapa gitu, terus saya ternyata satu kelas sama dia juga waktu di TK, satu kelas, waktu di SD beberapa kali satu kelas, tapi sama sekali saya ngeblank gitu ya. Karena mungkin ya, kalau bagi anak-anak cowok di usia SD di zaman saya itu dia cantik, tapi kalau bagi saya mungkin enggak gitu ya. Jadi saya nggak deket gitu dengan dia, nggak perhatian gitu ya. Jadi ngeblank. Jadi apalah gitu ya, kita ngafal ayat kalau kita nggak ngerti makna. Sedih aja gitu, banyak orang ngafal ayat tapi maknanya apa? Ngerti nggak gitu ya. Akhirnya kita cuma tahu yang kulitnya doang, yang terluar saja, dalamnya kita nggak tahu, dan itu tentu mengerikan. Nah, Mika 5 ayat 1 tadi bicara mengenai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bethlehem Efrata. Kenapa disebut Bethlehem Efrata, Bapak? Karena memang di dalam konteks Perjanjian Lama, kata Bethlehem yang artinya rumah roti, Bet itu rumah, lehem itu roti. Yang namanya rumah roti itu bukan cuma yang ada di Efrata. Kata Bethlehem itu kata pasaran. Ya, kayak desa Sukasari. Di Indonesia ini desa Sukasari itu banyak banget Bapak Ibu ya. Desa Sidoarjo ya, desa Sidomulyo. Bapak Ibu, namanya desa-desa itu kalau orang Jawa itu di satu provinsi aja ada banyak nama desa yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu lugu berkata bahwa Bethlehem itu ya cuma Bethlehem yang satu gitu, enggak. Kalau di Yerusalem sekarang Bethlehem ya cuma satu ya, karena memang itulah Bethlehem yang paling terkenal. Sehingga meskipun sudah 2000-an tahun, ya Bethlehem itu tidak lekang oleh masa gitu. Bethlehem tempat Yesus lahir. Tapi di zaman Mika di Perjanjian Lama, ketika Mika berkata, hai engkau Bethlehem Efrata, disebut Efrata di belakangnya supaya orang tahu bahwa Bethlehemnya Bethlehem yang ada di Efrata. Ya. Terus juga Efratanya disebut tadi kan, hai kamu yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, Efratanya yang ada di Yehuda. Kenapa? Karena besar kemungkinan, saya sih tidak tahu ya, saya hanya mengandalkan literatur atau narasi-narasi yang dibaca, yang saya temukan dalam sejarah Alkitab kita, bahwa di zaman Perjanjian Lama, desa atau kota yang namanya Bethlehem itu ya banyak. Efrata pun juga banyak. Makanya disebut Bethlehem, Efrata di Yehuda. Nah, kalau sudah spesifik begini, berarti kan hanya di wilayah yang dikuasai oleh suku-suku Yehuda ketika dulu Yosua bawa Israel masuk, kan setiap suku mendapatkan hak waris tanah. Jadi lebih spesifik gitu ya. Nah, kalau kita orang Kristen langsung merujuknya ini kepada nubuatan Yesus gitu. Tapi kalau orang Yahudi gimana? Ya. Nah, saya ini juga baru akhirnya memahami Bapak Ibu. Ketika saya sudah hampir sekitar 5-6 tahun, mungkin 7 tahunan lah, sejak sebelum pandemi, saya mulai mendengarkan rabi-rabi Yahudi ketika dia berkhotbah. Ada banyak rabi Yahudi, tapi yang sampai sekarang ini saya ikuti cuma tinggal 2 atau 3 saja. 2 yang secara rutin saya ikuti, karena 2 ini bagi saya, kalau dia membagikan sesuatu, meskipun tidak saya imani, tapi membuka wawasan saya. Saya suka sama orang-orang yang punya hikmat dan juga punya kebijaksanaan. Sehingga kalau membaca sesuatu atau membagikan sesuatu tuh tidak seperti yang dipikirkan orang kebanyakan. Dan rabi-rabi yang menurut saya ya agak sotoy sedikit sih. Saya menganggap mereka itu adalah guru saya juga gitu, karena saya banyak belajar dari mereka, terutama bagaimana orang Yahudi membaca Perjanjian Lama. Sebab saya sudah sering berkata sama saudara kan, saya ini punya
sepanjang hidup saya Kristen. Saya sejak oe-oe sudah Kristen. Ya. Bapak ibu saya Kristen, maka saya tanpa memilih juga menjadi seorang Kristen. Jadi saya itu tumbuh dengan sebuah dogma bahwa Mika 5 ayat 1 itu nubuatan tentang Yesus. Nah, karena bahkan saya masih ingat sebuah fragmen di TK saya, ya. Saya ingat karena ada fotonya. Ibu saya selalu berkata, ini kamu dulu menjadi peran gembala, ya. Terus dalam peran gembala, kamu disuruh membaca nubuatan perjanjian lama soal Yesus. Yang pertama di sini, kemudian yang ada di Yesaya yang mungkin nanti dalam hari-hari ke depan kita akan membahas, ya. Jadi karena ibu saya pernah ngomong begitu, jadi itu lebih terekam. Saya sebenarnya nggak ingat apa-apa. Saya cuma ingat saya pernah berperan sesuatu. Saya lupa sebagai Yusuf kah, sebagai gembala kah. Ternyata kata ibu saya, kamu pernah dua-duanya. Pernah jadi gembala, pernah jadi Yusuf gitu. Ini fotonya gitu kan ya. Oh iya, saya ingat saya pernah jadi Yusuf gitu ya. Terus saya gandengan tangan sama Maria ya. Nah, perempuan yang jadi Maria itu saya ingat banget namanya siapa sampai detik ini. Nah, itu pun yang saya ingat tuh. Teman saya yang paling saya ingat perempuan tuh ya dia, karena dulu tuh di zaman TK dan zaman di SD tuh kalau ranking 1, ranking 2 kalau nggak saya dia gitu. Jadi ada persaingan tersembunyi, tapi juga selain itu bagi saya dia dulu cantik itu waktu masih TK dan SD. Saya nggak tahu, nggak pernah ketemu lagi. Beberapa kali ketemu sama teman TK SD dia nggak ada, karena konon katanya dia tinggalnya di Sumatera sekarang ini. Saya lupa di Padang atau di Lampung begitu, atau di Pekanbaru, saya lupa tepatnya di mana. Ikut sama suaminya, jadi nggak pernah di grup WhatsApp juga nggak ada. Jadi benar-benar lost contact gitu. Hanya ada 1-2 orang yang punya konteks ke dia karena mungkin relasi saudara gitu ya, tapi nggak di-add di WhatsApp grup, jadi kami nggak kenal sama sekali. Konteks hubungannya sudah nggak ada lagi. Nggak pernah ketemu, nggak pernah negur sapa lagi. Nah, saya ingat itu, ada fotonya tuh saya brewokan ya. Zaman kita kecil kan kalau kita jadi peran gembala dan peran Yusuf selalu dikasih pakai spidol gitu ya. Pokoknya dibikin bejenggot begitu ya. Terus pakai sorban begitu ya. Terus dikasih tongkat gitu ya. Nah, dari cerita ibu saya itulah saya tahu kamu pernah jadi gembala. Nah, ketika lagi jadi gembala tiba-tiba kamu disuruh menghafal ayat. Nah, Mika 5 ayat 2 ini yang kata ibu saya dijadikan saya sebagai ayat hafalan dan saya ucapkan di perayaan Natal gitu. Jadi makanya Mika 5 ayat 1 ini cukup melekat pada saya. Dan saya sejak kecil itu sudah paham, sudah diajar di sekolah minggu dan juga dalam konteks yang lainnya bahwa Mika 5 ini adalah nubuatan tentang Yesus. Tanpa saya mau mengerti bagaimana orang Yahudi memahami Mika 5 ayat 1. Makanya kan sering, mungkin Bapak Ibu juga pernah bertanya, Pak Pendeta, kepada pendetamu mungkin ya kalau kau tidak kenal saya sebelumnya. Pak Pendeta, kenapa ayat-ayat Alkitab itu di perjanjian lama jelas banget kan ngomongin Yesus, tapi kenapa orang Yahudi kok nggak percaya gitu? Salah satunya Mika 5 ayat 1 ini kan. Itu jelas banget kan Pak, itu nubuatan soal Mesias. Hai Bethlehem Efrata, Yesus kan lahir di Bethlehem Pak. Tapi kenapa orang Yahudi nggak percaya tentang Yesus itu Mesias juga gitu ya? Nah dulu juga saya berpikir kenapa. Terus jawaban saya juga dulu berkata, ya karena mereka belum diterangi oleh Roh Kudus. Jadi mereka masih gelap gitu. Itu jawaban semua pendeta yang saya tahu, dan itu yang juga menjadi jawaban saya ketika ada jemaat Kristen yang nanya sama saya. Tapi ya itu jawaban yang bagi saya terlalu mentah. Itu jawaban anak TK kalau menurut saya sih. Ya. Kalau kita mau mendalami kebenaran, kita bisa mengerti, ya. Dan apa pemahaman orang Yahudi bisa kita pelajari. Dan saya coba mempelajari sejak saya mulai open mind gitu ya, mulai membaca Alkitab bukan dengan dogma tapi coba dengan konteksnya. Mika 5 ayat 1 ini, Mika ini kan hidup setelah Daud Bapak Ibu. Mika ini kan adalah nabi-nabi yang hidup setelah zamannya Daud dan zaman Salomo selesai. Jadi Mika 5 ayat 1 ini ya, ini nggak bisa kita tafsirkan langsung ini adalah bicara nubuatan masa depan. Kalau kita ngomongin kata nubuatan aja, pemahaman bahasa Ibrani dan bahasa Yunani tentang nubuatan tuh nggak seperti kita yang memahami nubuatan tuh tentang sesuatu yang masih nanti. Sebab dalam konteks teks aslinya, ya dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, nubuatan tuh artinya sermon atau pengajaran. Ya. Nah pengajaran itu bisa ada yang bersifat nanti, ya sesuatu yang belum terjadi, atau juga yang sudah terjadi. Jadi dalam konteks etimologi, kata nubuatan tuh nggak seperti yang kita pahami sekarang. Kalau orang Kristen kebanyakan kan nubuatan tuh di otaknya dia sesuatu tentang masa depan gitu ya.
Tapi kalau kita ngomong konteks asli Alkitab, dalam teks asli bahasa Alkitab yang kita terjemahkan menjadi nubuatan itu juga bisa berarti khotbah atau ajaran, ya, atau renungan, ya, atau ilmu gitu ya. Nah, dalam konteks itulah bisa bicara pengajaran tentang masa depan, juga bicara mengenai pengajaran yang sudah pernah terjadi menjadi pengalaman kita. Jadi kita harus membacanya pelan-pelan. Nah, orang Yahudi membaca Mika 5 ayat 1 ini nggak bicara mengenai nubuatan masa depan. Meskipun nanti saya bisa buktikan, ada juga orang Yahudi yang percaya tentang nubuatan ini bicara mengenai, Mika ini bicara mengenai nubuatan masa depan. Tapi orang Yahudi lainnya, itu membaca Mika 5 ayat 1 ini bicara mengenai Daud, Bapak Ibu. Karena memang yang lahir dari Bethlehem, Efrata, itu kan Daud. Ya. Dan ini kan nubuatan tentang Mika yang melayani memang orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi. Ingat kalau kita membaca Perjanjian Lama, ada nabi yang memang dipakai Tuhan untuk menjadi nabi bagi orang Israel atau orang Yahudi. Terutama di zaman setelah Salomo. Ada nabi-nabi yang memang dipakai Tuhan untuk menjadi nabi bagi orang Israel saja. Berarti dia hanya melayani 10 suku di utara. Sampai akhirnya mereka dihancurkan oleh Assyria atau Asyur. Sedangkan lebih banyak di Alkitab kita, nabi yang melayani selain Israel juga biasanya melayani Yehuda, dan lebih banyak yang melayani hanya Yehuda. Nah, nabi yang melayani orang Yehuda itu kebanyakan orang Yehuda. Jadi mereka itu merasa bahwa bangsa Yehuda, bangsa Yahudi dalam konteks setelah mereka pecah, Israel pecah dua itu adalah bangsa yang mewarisi janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan saudara mereka yang di utara itu, 10 suku itu, Israel itu adalah bangsa yang sudah meninggalkan perjanjian. Karena mereka tidak lagi beribadah di Yerusalem. Mereka bikin penyembahan kepada Allah dengan mesbah-mesbahnya di tempat-tempat lain. Ada di Betel, ya. Ada di Silo, ya. Ada juga di Bukit Gerizim, ya. Jadi mereka itu membuat tempat-tempat menyembah kepada Elohim, kepada Yahweh di tempat lain. Padahal lewat Salomo kan Allah sudah berkata, aku akan ada di bait Allah yang dibangun Salomo di Yerusalem. Nah, karena mereka sudah pecah, maka mereka tidak mau ke Yerusalem. Ya, sehingga akhirnya orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka itu bukan lagi orang Israel. Karena meskipun mereka menyembah Allah katanya, tapi mereka menyembah bukan di bait Allah, tapi di tempat lain. Betel itu tempat di mana Yakub melihat tangga menuju ke surga, malaikat turun naik. Tapi meskipun demikian, itu tidak pernah dalam Alkitab secara eksplisit dikatakan harus beribadah di situ. Nah, orang-orang Samaria, di Perjanjian Baru kita kenal istilah Samaria. Sebenarnya kan Samaria ini adalah 10 suku di utara yang sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Mereka mungkin punya darahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kecil karena sudah kawin campur. Nah, mereka ini karena tidak mau ke Yerusalem, maka mereka mencari literasi di Perjanjian Lama mereka. Perjanjian Lama mereka tentu Perjanjian Lama yang sama dengan orang-orang Yahudi, di mana ada kisah perjumpaan nenek moyang mereka dengan Allah. Nah, salah satu tempat yang paling membekas mereka kan adalah Betel. Selain juga misalnya Hebron, ya. Karena di Hebron itu kan ada kuburan Abraham, ya, kuburan Sarah dan seterusnya. Jadi kebanyakan mereka juga beribadah di Hebron, juga di Betel. Selain juga di gunung Gerizim, ya, kalau kita membaca di Perjanjian Lama. Nah, itu konteksnya Bapak Ibu. Jadi Mika ini adalah nabi bagi orang Yehuda. Jadi kalau dia lebih menonjolkan Yahudinya, ya iyalah, kan seperti saya bilang, Allah itu kalau mau bicara kepada manusia lewat siapapun, lewat nabi kah, lewat rasul kah, atau lewat saya, atau lewat saudara, dia akan bicara seperti yang dipahami oleh kita. Andai kata misalnya Allah mau memakai saya sebagai seorang nabi, maka Allah akan menuntun saya berkata-kata untuk orang Indonesia dengan bahasa yang dimengerti oleh orang Indonesia. Maka nggak mungkin saya nanti akan bicara kepada orang Indonesia kalau saya misalnya dipakai Tuhan jadi nabi gitu ya, bagi orang Indonesia. Terus saya berkata-kata yang tidak dipahami oleh konteks Indonesia. Misalnya saya berkata, "Hei, orang percaya, pilihlah Partai Demokrat yang lebih liberal daripada Partai Republik yang lebih konservatif." Karena meskipun Partai Republik partai yang didukung oleh banyak orang Kristen konservatif, tapi itu partai yang sudah jauh daripadaku. Ini kan konteksnya Amerika. Orang Indonesia, Partai Demokrat Pak SBY. Pak SBY kan bukan anak Tuhan gitu ya. Partai Republik bukannya udah kalah, udah bubar, yang beberapa tahun lalu ada ikutin
pemilu juga ya. Jadi tidak sesuai konteks. Maka saya percaya kalau saya menjadi nabi, dipakai Tuhan menjadi nabi, Tuhan akan memakai mulut saya, pikiran saya, hati saya yang orang Indonesia, sehingga ketika saya suarakan ya sesuai dengan konteks orang Indonesia menjadi audience dari apa yang saya mau nubuatkan. Nah, Mika juga demikian. Bapak Ibu tahu tentu kalau kita ngomongin orang Israel, ya orang Israel itu terlalu pride-nya tinggi banget bahwa mereka adalah umat pilihan. Sehingga bagi mereka bangsa yang bukan bangsa Israel itu adalah bangsa kafir, anjing tanda kutip. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ikuti saya, ngertilah omongan saya ini. Tapi bukan berarti kita bisa ngomong kepada orang yang bukan Kristen anjing ya. Itu kata-kata yang tidak sesuai konteks Indonesia. Ya, jadi kita hanya memperkosa firman. Meskipun itu Alkitabiah, tapi nggak bisa kita pakai dalam konteks orang Indonesia. Ya. Jadi teks Alkitab harus dibaca sesuai teks konteksnya, sesuai memang latar belakangnya. Jadi kita juga nggak bisa bilang orang lain tuh kafir. Karena konteks kafir juga, itu juga konteks yang tidak seperti dengan orang yang dipahami orang Indonesia. Ya. Konteks misalnya, apa tuh? Kok tiba-tiba nggak boleh, udah muncul di otak tiba-tiba hilang. Nanti tiba-tiba kalau ini apa saya ingat lagi ya. Jadi ada banyak konteks yang di Alkitab, terus kita baca sesuai konteks. Nggak bisa langsung kita suarakan. Karena bisa saja konteksnya sudah berbeda dalam konteks kita orang Indonesia. Ya, jadi Mika ini sebagai orang Yahudi, ya tentu dia akan bersuara ya dengan pemahaman Yahudinya, dan Allah akan memakai Mika dengan apa yang dipahami oleh Mika. Makanya banyak orang Yahudi itu percaya bahwa Mika ini bicara tentang Daud, bukan bicara soal Yesus. Karena faktanya memang Daud adalah orang Bethlehem, orang Efrata, ya. Dan memang Daud ini dikatakan tadi kan, kau bukan yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, dan dalam kaumnya Daud memang orang yang paling rendah. Dia anak bungsu dari anak-anaknya Isai. Maka ketika Samuel datang kepada Isai untuk mengurapi salah satu anaknya, Isai tidak pernah berpikir bahwa anak yang paling kecil yakni Daud lah yang akan menjadi raja, yang akan diurapi. Maka Daud diabaikan ketika semua anak-anak Isai sudah lewat di depan Samuel. Samuel tidak tergerak untuk mengurapi salah satunya. Samuel baru bertanya, cuma inikah anakmu? Oh, ada satu lagi, tapi sedang mengembalakan kambing domba di padang. Panggil, kata Samuel. Maka ketika Daud dipanggil oleh bapaknya, oleh suruhan bapaknya, ketemu sama Samuel, Samuel langsung mengurapi Daud menjadi raja. Benar ya? Daud juga dianggap yang terkecil. Jadi ayat-ayat ini, ayat dalam Mika 5 ayat 1 ini, itu orang Yahudi sampai detik ini Bapak Ibu. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan nubuatan tentang Mesias. Tapi bagi mereka Mesias ini pun tidak sama seperti yang kita imani. Mesias orang Kristen kan Yesus. Saya juga punya Mesias. Nama Mesias saya Yesus. Saya mengimani Mika 5 ayat 1 ini bicara soal Yesus. Tapi orang Yahudi, kita ngomongin Yahudi dulu nih. Yahudi nggak percaya. Mereka masih menantikan Mesias, sebab bagi mereka Mesias itu adalah manusia yang menjadi raja, menjadi pelepas mereka, menjadi juru selamat mereka. Bukan Tuhan yang menjadi Allah yang dipahami oleh orang-orang Kristen kebanyakan. Bukan juga Yesus. Karena dalam sejarah Alkitab, Yesus tidak pernah menjadi raja. Dan Yesus tidak pernah membebaskan siapapun secara harfiah gitu. Ketika murid-muridnya mau mengangkat Yesus menjadi raja, ya, dengan ketika kembali ke Yerusalem untuk terakhir kalinya, Hosana, Hosana, terpujilah anak Daud. Kan Yesus tidak mau menerima itu. Kerajaanku bukan dari bumi ini, kerajaanku dari surga. Yesus menolak untuk dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang bangsa Israel di zaman Yesus, di zaman Perjanjian Baru, untuk dijadikan raja. Ya. Kenapa? Ya karena Yesus merasa bukan itu tugas yang diberikan Bapa kepadanya ketika dia datang 2000 tahun yang lalu. Maka karena fakta ini, orang Yahudi juga tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah itu orang Yahudi kebanyakan memahami Mika 5 ayat 1 itu bukan merujuk pada Yesus. Jadi kalau sekarang ini kau tanya, kenapa orang Yahudi membaca Mika 5 ayat 1 tidak merujuk pada Yesus? Karena mereka, definisi mereka, kalaupun itu menganggap bahwa Mesias, itu tidak merujuk kepada Yesus. Ya. Bagi mereka tuh Mesias itu adalah pemimpin sejati. Ya, dalam harapan mereka tuh, makanya kalau kita ngomongin tentang masa zaman perjanjian, antar perjanjian, zaman intertestamental, antara zaman atau waktu di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kan tidak ada raja tuh di Israel.
Terus mereka juga sudah ditaklukkan sejak kembali dari Babel ke Yerusalem kan tidak ada raja, ya. Yang memerintah itu ya imam besar. Ya imam besar itu jadi raja kecil lah, ya. Semua keputusan dibawa ke Bait Allah, yang berkuasa di Bait Allah imam besar. Baru di zamannya menjelang abad pertama, ya, Great Herodes Agung diangkat oleh Kaisar Roma untuk menjadi raja wilayah. Tapi kan Herodes Agung itu kan, atau klan atau keluarga Herodes ini kan nggak punya darah Yahudi, ya. Mereka punya darah Idumea, darah orang-orang Edom. Edom ini keturunan Esau, bukan keturunan Yakub. Nah, di zaman Yunani ketika berkuasa atas tanah Palestina dan Syria, bangsa Edom ini dipaksa untuk menjadi Yahudi, supaya tadi ya secara identitas mereka itu akhirnya disamakan saja oleh orang Yunani. Kenapa? Karena wilayah Edom itu ya bertetanggaan dengan wilayah Yahudi, Yehuda. Maka supaya pemerintahannya sama, maka orang-orang Edom, orang-orang Idumea ini ya oleh penguasa Yunani diyahudikan gitu ya. Sehingga ada beberapa mereka yang baptis proselit lah, dan kemudian akhirnya ada yang juga menjadi orang penganut agama Yahudi, termasuk Herodes, ya. Dan Herodes akhirnya menjadi raja Yahudi, ya. Makanya orang-orang Yahudi nggak suka sama Herodes karena, loh, raja dari mana? Raja itu harus keturunan Daud. Anda itu keturunan Yakub. Jangankan Daud, keturunan Yakub aja enggak. Kau keturunan Esau gitu ya. Bagaimana kau bisa menjadi raja atas kami? Makanya orang Yahudi itu nggak menghormati Herodes sebagai raja dalam hati mereka. Ya mereka akhirnya percaya dia adalah raja karena dia adalah wakil Roma secara administratif ya di wilayah provinsi Syria Palestina di zaman itu. Jadi orang-orang Yahudi itu nggak akan bisa memahami Mika 5 ayat 1 itu merujuk pada Yesus. Karena secara logika mereka ya, ini bicara tentang Daud. Bethlehem tempatnya Daud ya. Hai yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda itu bicara juga tentang simbolik dari Daud yang memang di keluarganya dianggap paling rendah gitu ya. Dan kemudian juga kalimat akan bangkit seorang yang memerintah Israel, Daud juga kemudian jadi raja gitu ya. Jadi ayat ini bicara tentang Daud. Nah, sekarang ini bagaimana kata Alkitab? Sekali lagi Bapak Ibu, saya selalu mengatakan saudara, kita kalau baca Alkitab harus tinggalkan dulu dogma, doktrin. Meskipun nanti setelah kita dalami, pemahaman kita itu sama dengan dogma yang ada, doktrin yang ada, ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak, kita sudah menemukan atau menggali kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalaupun dengan kantong anggur yang baru, kita menemukan kebenaran yang tidak sama dengan dogma atau doktrin gereja selama ini, ya kita harus berani juga. Jadi, yang penting kita harus baca Alkitab dengan kantong anggur yang baru. Jangan dengan kantong anggur yang lama. Jangan dengan dogma, jangan dengan pemahaman, jangan dengan doktrin, jangan kepercayaan, jangan dengan agama. Enggak, kita harus membaca Alkitab dengan hati yang baru. Dengan hati yang kosong. Ya, dalam artian ya kita memang mau belajar. Anggap diri kita nggak tahu apa-apa, kita minta Roh Kudus untuk menerangi kita. Sehingga ayat-ayat Alkitab itu menjadi terang dan kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau kita membaca sudah dengan kepercayaan, kita membaca dengan doktrin, kita membaca dengan dogma, ya, maka ya Alkitab ini dibaca kayak apapun yang nggak akan berbeda jauh dengan dogma yang tidak mau kita lepaskan. Ya, coba apa kata Alkitab tentang yang dimaksudkan dengan Mika 5 ayat 1 ini? Ya. Kita baca Matius 2 Bapak Ibu. Saya membaca buat saudara yang Matius 2 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Saya baca buat saudara versi terjemahan baru 2. Demikian firman Allah. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Perhatikan baik-baik. Jadi meskipun orang Israel, orang Yahudi hari ini, tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Tapi Mika 5 itu memang dipahami, seperti saya bilang tadi. Ada yang sebagian mengatakan bahwa Mika 5 ayat 1 ini bicara tentang Daud. Berarti ngomongin masa lalu. Mika sedang bicara masa lalu. Bahwa ada seorang Bethlehem Efrata yang paling terkecil dari kaumnya dan akan memerintah. Itu kan ngomongin Daud. Tapi ada juga sebagian yang berkata bahwa Mika 5 ayat 1 ini bicara mengenai masa depan. Terutama orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, terutama seperti saya bilang, di zaman intertestamental, antara zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana Israel itu dikuasai oleh Yunani. Dan kalau kita belajar sejarah Israel Bapak Ibu,
pemerintahan Yunani itu begitu luar biasa menekan mereka. Aduh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sedikit saja mempunyai waktu dan belajar tentang ini, Bapak Ibu mengerti kenapa orang Yahudi, orang Israel itu yang ada sekarang ini seperti itu. Bapak Ibu tahu nggak, di zaman itu bahkan imam besar itu bisa dibeli. Jadi ada orang kaya, meskipun dia punya darah Lewi tapi nggak punya darah Harun. Dia nggak punya darah Harun, dia nggak punya darah Zadok, tapi dia bisa jadi imam besar. Kok bisa? Ya karena dulu jabatan imam besar itu kan jabatan politis juga. Dan yang berkuasa di zaman itu adalah Yunani, orang-orang Yunani. Ada wangsa Selukos, wangsa Ptolemeus ya. Kalau kita baca sejarah Alkitab itu, orang-orang Yunani yang menguasai tanah Palestina itu berganti-ganti ya. Ada yang orang jenderalnya Alexander Agung yang memang berkuasa atas Suria, kemudian dikalahkan juga oleh jenderalnya Alexander Agung yang menguasai Mesir. Nah, bangsa Selukos dan Ptolemeus ini sering silih berganti menguasai Yerusalem. Oleh karena itu, yang jadi imam besar itu kalau dia punya uang, dia bisa beli itu jabatan imam besar. Bayangkan, imam besar bisa dibeli. Dan itu sejarahnya ada berkali-kali. Kalau mau belajar aja ketemu tuh. Ya. Kebetulan saya suka belajar kan, saya suka baca seperti saya bilang. Makanya saya tuh sejarah gereja tuh kayaknya katam. Ya. Sejarah Israel juga katam. Ya. Saya punya buku-buku tentang sejarah Israel. Ya. Dari, ya kalau ngomongin Israel ya dari Abraham ya, sampai dengan perjanjian baru. Buku-bukunya banyak. Ya. Bahkan bukan cuma buku. Ilustrasi-ilustrasi bergambarnya saja itu saya pernah beli buku tebel seperti ini ketika saya ada kesempatan ke Singapura. Saya beli di sebuah perpustakaan di sana, sebuah toko buku di sana yang ada buku tebel, harganya cukup mahal. Terus saya beli, kenapa? Karena di situ cerita perjanjian lama digambarkan, ada ilustrasinya, jadi ada lukisannya. Nah ini saya pikir dulu saya beli karena untuk anak saya, karena anak saya kalau anak kecil kan kalau membaca kalau misalnya diterangi dengan gambar, ilustrasi gitu ya, itu kan seneng. Dan saya punya tuh dari Abraham ya. Jadi ada ilustrasi yang menggambarkan, bukan Alkitab bergambar ya, beda ya. Ini hanya ilustrasi-ilustrasi seperti petanya lah, seperti misalnya kalau bait Allah itu apa aja yang ada di sana ya. Terus kulit yang dipakai untuk membuat tendanya itu apa saja, itu jelas banget di situ ya. Terus beberapa tempat yang pernah menjadi tempat ketika bait kemah suci itu berhenti di mana saja. Sometimes di Alkitab kita nggak ada, tapi bagi tradisi Yahudi itu ada kota-kota tempat kemah suci itu berhenti. Kayak di padang gurun 40 hari 40 tahun itu kan, 40 tahun itu kan ya. Kemah suci kan pernah berhenti di satu titik ya. Pertama tentu berhentinya di mana? Ya di Sinai ketika firman itu turun kan. Kemudian juga beberapa kali berhenti di tempat lain. Nah di tempat-tempat itulah diceritakan di mana gitu ya. Meskipun tidak dikatakan kita, tapi sejarah lisan itu turun ya. Meskipun nggak bisa kita percayai. Nah saya dapat dari situ. Jadi meskipun demikian ya, orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu karena mengalami kehidupan yang susah karena dijajah oleh Yunani. Dan kemudian ketika Yunani runtuh dijajah oleh Romawi. Maka muncul yang namanya orang-orang Yahudi mesianik. Orang-orang Yahudi mesianik itu orang-orang Yahudi yang berharap sungguh akan lahirnya Mesias di zaman mereka. Itu makanya kalau ada orang yang muncul agak aneh, saya pakai tanda kata anehnya quote and quote ya, tanda kutip ya. Ada seorang yang muncul dengan keanehan, apalagi disertai dengan mujizat, itu pasti pengikutnya banyak. Kalau di Alkitab Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis dan Yesus. Tapi kalau kita belajar tentang dunia zaman antar perjanjian, ya pokoknya siapapun tokoh yang tiba-tiba agak nyentrik gitu ya, bisa sebagai orang yang disebut pemberontak gitu ya, bisa juga seorang tokoh agama, itu gampang banget punya pengikut. Karena memang mereka berharap Mesias itu datang. Makanya Yohanes Pembaptis ketika berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, berilah dirimu dibaptis. Dengan menggunakan pakaian, bukan pakaian imam, pakaian dari kulit binatang dan juga makanannya tidak makanan yang normal, madu dan belalang. Meskipun belalang itu bukan banyak tafsir, ada belalang makanan atau belalang juga itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang memang kalau diterjemahkan menjadi belalang gitu ya. Jadi ada banyak versi lah soal itu ya. Kita nggak mau ribut soal yang receh-receh begitu ya. Makanan Yohanes Pembaptis itu apa? Madu dan belalang. Terus kita ribut nggak? Ada yang berkata belalang itu belalang binatang. Ada yang bilang belalang itu sejenis padi-padian yang memang seperti gandum begitu, bisa dimakan oleh orang-orang yang tahu. Ya
apalah yang mereka katakan, kita nggak usah ribut dengan hal seperti itu. Tinggal Bapak Ibu mau percaya yang mana saja gitu ya. Karena itu nggak berdampak sama sekali buat keselamatan. Emang kita percaya yang dimakan Yohanes Pembaptis belalang hewan itu bisa masuk ke surga? Kan nggak gitu juga ya. Jadi jangan ribut dengan hal-hal yang receh-receh begitu. Intinya Yohanes Pembaptis itu nyentrik. Nggak seperti imam tapi nyuruh bertobat. Nggak seperti imam tapi nyuruh dibaptis gitu ya. Sehingga pengikutnya banyak. Bahkan dalam sebuah literatur yang saya baca, ada banyak orang yang memahami bahwa hampir sebagian besar laki-laki Yahudi di zaman Yohanes Pembaptis hidup itu sudah bertobat dan dibaptis. Makanya dikatakan Yohanes Pembaptis itu, kalau kita ngomongin nubuatan tentang dia membuka jalan bagi Mesias. Karena dia muncul dan dia sudah mempertobatkan hampir sebagian besar orang Yahudi, maka Yesus ketika muncul kemudian itu lebih mudah. Yesus nggak perlu baptis lagi, meskipun di dalam ayat-ayat perjanjian baru, terutama dalam kitab Injil, ada dikatakan Yesus dan murid-muridnya juga membaptis. Tapi tidak semasif Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena semua orang sudah dibaptis. Sudah dibaptis pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi jalan itu sudah dibuka oleh Yohanes Pembaptis, Yesus masuk. Yohanes Pembaptis punya murid ribuan, Yesus juga ribuan. Bapak Ibu tentu berpikir, ini apa karena sekedar mujizat aja? Enggak. Karena memang pertama mereka berdua memang menunjukkan kuasa mujizat, ya. Dan yang kemudian mereka melayani masyarakat Yahudi, masyarakat Israel di zaman Perjanjian Baru itu yang memang sudah rindu sekali munculnya Mesias, karena mereka sudah capek dijajah sama Yunani, capek dijajah sama Romawi. Sehingga kalau ada orang yang muncul dengan wibawa, karisma dan mujizat, itu pasti langsung pengikutnya banyak. Ya. Maka sebagian orang Yahudi itu percaya bahwa Mesias itu akan datang karena sesuai dengan Mika 5 ayat 1. Tapi mereka tidak sama sekali percaya bahwa Mesias itu Yesus. Karena tadi bagi mereka Mesias itu harus jadi raja mereka, penyelamat mereka. Ya. Kalau zaman Perjanjian Baru, raja Mesias itu harus mengalahkan Romawi, membuat Israel merdeka kembali seperti zaman Daud. Tapi kan tidak terjadi di zaman Yesus. Maka Yesus tidak dipercaya oleh orang Yahudi sebagai Mesias. Kalau hari ini, banyak orang Yahudi yang masih berharap juga Mesias datang. Kenapa? Israel kan sudah merdeka. Ya kalau ngomongin merdeka, ya mereka udah klaim diri mereka merdeka. Tapi sebagian besar bangsa-bangsa yang ada di dunia tidak mempercayai atau tidak mengakui kemerdekaan mereka. Indonesia mengakui kemerdekaan Israel? Enggak. Bangun hubungan diplomatik aja enggak. Berarti mungkin Mesias bagi mereka nanti datang kalau ada tokoh yang bisa membuat Israel terpandang lagi dan dihormati. Kalau sekarang ini yang paling merendahkan Israel kan dunia yang berseberangan gitu ya. Dunia Arab, dunia Islam gitu ya, yang lebih tidak menerima mereka gitu dibandingkan misalnya dunia, kalau ngomongin religion Hindu, Buddha, Kristen kan mereka lebih soft ya. Nah, mungkin mereka berharap Mesias itu ya yang membuat bangsa-bangsa lain itu bisa bisa menghormati mereka. Ya makanya konsep Mesias yang sudah saya khotbahkan itu adalah konsep antikristus ya. Kok tiba-tiba belibet ya. Soal tadi anak saya tiba-tiba masuk lagi, padahal udah sekolah kok tiba-tiba masuk lagi. Ya. Jadi yang saya mau katakan Bapak biji mata Tuhan, bahwa ada dua kelompok Yahudi membaca Mika 5. Ada yang berkata Mika 5 ayat 1 itu bicara mengenai Daud masa lalu. Ada juga yang masih berharap Mika 5 itu ada pengharapan mesianik. Oke, faktanya sudah saya bagikan di Matius 2, di mana ketika orang Majus datang kepada Herodes bilang, kami melihat bintangnya. Terus Herodes kaget, dia nggak punya anak. Siapa yang menjadi raja yang dipercaya oleh orang Majus? Maka dia panggil imam-imam kepala, ya. Terus dia panggil ahli-ahli Taurat untuk bertanya, ada apa? Ya, kenapa orang Majus berkata ada raja? Nah, mereka langsung berkata tuh orang-orang yang belajar Taurat, memang ada nubuatan, ada kepercayaan bahwa nanti Mesias itu akan datang lahir di Bethlehem. Karena orang Majus bertanya, di mana kami bisa menemukan raja yang baru lahir itu? Maka hasil pemahaman ahli Taurat tadi mengatakan di Bethlehem Efrata. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab Nabi, hai engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil dari antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Itu kan mengutip Mika 5 ayat 1 tadi kan. Maka di zaman Yesus, orang Yahudi sudah banyak yang memahami, bahkan ahli Taurat dan imam kepala memahami bahwa Mika 5 ayat 1 adalah nubuatan tentang Mesias. Ketika Mika nulis, itu masih nggak ada yang percaya.
ketika Mika nulis, orang-orang Yahudi di zaman Mika yang mendapatkan kitab Mika, menemukan perkataan Mika ini, mereka memahami bahwa Mika 5 ayat 1 tentang Bethlehem Efrata itu bicara mengenai masa lalu, bicara mengenai Daud. Nah, jadi di zamannya Yesus ada dua orang Yahudi yang membaca Mika 5 ayat 1 ini berbeda. Pertama merujuk pada Daud, masa lalu. Yang kedua bicara mengenai pengharapan mesianik. Tapi mereka tidak tahu siapa itu, ya. Nah, kalau kita membaca sekarang ini misalnya Yohanes, ya. Yohanes pasal yang ke-7. Ini seru Bapak Ibu, ya. Yohanes pasal 7 ayat yang ke 40, ya. Yohanes pasal 7. Coba kita buka ya. Ya, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-40. Ya, saya baca buat saudara ya. Yohanes pasal 7 ayat yang ke 40-42. Demikian firman Allah, ya. Kita baca ya Bapak Ibu. Saya baca versi terjemahan baru 2. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi orang banyak mulai bertanya-tanya, siapakah Yesus? Ada yang berkata di ayat 40 Yohanes 7 tadi, dia adalah nabi yang akan datang itu. Kemudian ayat 41-nya. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Namun yang lain lagi berkata, apakah mungkin, perhatikan, Mesias datang dari Galilea? Ayat 42-nya. Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal? Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak tentang dia. Nah, mulai mengerucut Bapak Ibu. Orang mulai bertanya tentang Yesus. Fenomena Yesus kan luar biasa. Bayangin ya, bayangin Bapak Ibu. Cara dia mengajar aja tidak seperti orang-orang yang tahu agama zaman itu. Orang-orang yang tahu agama cuma bisa khotbah, pinter ngajar, tapi nggak bisa mempraktekkan hal-hal yang supranatural, mujizat yang dipraktekkan Yesus. Orang buta celik, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit. Sehingga Yesus punya pengikut banyak. Mereka mulai bertanya-tanya, siapakah dia? Ada kelompok pengikut Yesus, simpatisan, berkata dialah nabi yang akan datang itu. Kenapa? Oh, kalau kita ngomongin ini, bahkan ada yang merujuk bahwa perkataan Musa ya akan bangkit seperti orang sepertimu, itu merujuk pada Yesus. Jadi memang orang Yahudi ada yang berkata bahwa Yesus tuh nabi yang akan datang. Karena mereka memang masih berharap akan ada munculnya nabi yang akan datang. Sebagian lagi berkata, oh enggak, dia adalah Mesias. Sesuai dengan apa yang dipahami dari Mika 5 ayat 1 itu. Lalu orang-orang yang lain berkata, nggak mungkin dia Mesias. Mesias itu kalau kita merujuk di Alkitab dikatakan tadi ya, datang bukan dari Galilea. Sebab dia harus keturunan Daud dari kampung Bethlehem. Nah, problemnya Bapak Ibu, kan nggak semua orang tahu siapakah Yesus. Jadi, gini loh. Makanya kalau kita membaca Alkitab, jangan maksain Alkitab gitu. Ini kan yang nulis ini kan Yohanes Bapak Ibu. Yohanes pasal 7 itu kan yang nulis Yohanes. Yohanes nulis kan setelah Yesus naik ke surga dong. Ya, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Orang-orang yang ikut Yesus, murid-murid, bahkan mungkin Yohanes. Kira-kira Yohanes tahu nggak Yesus lahir di mana? Ketika dia masih hidup bersama dengan Yesus. Kita pakai logika aja deh. Saya berani yakin sebagian besar murid Yesus tidak tahu bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Kenapa? Karena mereka taunya Yesus orang Nazaret di Galilea. Itu yang pertama. Mereka tahu Yesus orang Nazaret, orang Galilea. Yang kedua, ketika Yesus masih hidup, tidak ada satupun anggota keluarganya, bahkan ibunya, yang percaya sama Yesus. Meskipun Alkitab katakan ketika masa Natal ya, atau Yesus masih kecil, Maria menyimpan itu dalam hatinya. Tapi kok saya nggak yakin Maria itu percaya. Karena faktanya ada di kitab Injil, di Injil Markus juga dikatakan dengan jelas, bahwa Maria pernah datang sama saudara-saudara Yesus ingin mengambil Yesus. Kenapa? Karena orang banyak berkata bahwa Yesus ini kerasukan setan, orang gila. Maka mereka mau mengambil Yesus dibawa pulang. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus inilah nabi, ya, terus juga orang hebat nggak? Bagi mereka, Yesus adalah anak mereka, saudara mereka. Jadi dengan analogi ini atau cerita fakta ini, ya bukan analogi, cerita fakta ini, saya berani berkata bahwa murid-murid bahkan juga tidak tahu ibunya Yesus itu siapa, Maria. Kalaupun tahu, tidak dekat. Dan
murid-muridnya juga, Bapak Ibu jangan percaya ketika Yesus hidup, murid-muridnya sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah kenapa saya bilang pengertian kata Tuhan itu, kalau kita melihat merujuk dalam bahasa aslinya itu adalah kurios, Tuhan. Sebab kalau murid-murid di zaman Yesus hidup sudah percaya Yesus Tuhan, masa mereka tinggalin Yesus ketika Yesus disalib gitu loh. Bapak Ibu nangkep dong ya. Jadi ketika Yesus masih hidup dan belum mati dan belum bangkit dan belum naik ke surga, murid-murid itu ya percaya Yesus cuma guru mereka, pemimpin mereka. Mereka berharap bisa jadi Mesias nih. Masa yang ngikut dia banyak. Dia kalau mau jadi raja, kita juga nanti bisa jadi petinggi dari kerajaan Israel yang baru nanti. Maka mereka ikut Yesus. Nggak ada yang percaya Yesus Tuhan. Ya. Kalau Mesias anak Allah yang hidup, itu pernah dikatakan oleh Petrus, bisa saja karena anak Allah itu ya bicara mengenai orang-orang Israel juga mengaku adalah mereka ada anak-anak Allah. Bene Elohim. Ya. Nah, baru kemudian ya setelah Yesus naik ke surga, kelompok Kristen yang di gereja mula-mula ada yang mengimani Yesus adalah Tuhan, dan lewat ketetapan dari Konsili Nisea 325 diputuskanlah Yesus itu Tuhan setara dengan Bapa. Tapi murid-murid Yesus di zaman Yesus ketika saya ngomong ketika Yesus hidup ya, bukan ketika Yesus naik ke surga ya, ketika Yesus hidup nggak ada yang percaya Yesus Tuhan lah. Orang Yahudi itu percaya Sema Israel, Allah itu Esa. Ya. Dan Allah itu ya roh adanya. Ya. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Jadi saya ngomong sekali lagi ya, pemahaman murid-muridnya sebelum Yesus bangkit dan sebelum Yesus naik. Kalau setelah Yesus naik dan setelah Yesus bangkit dan setelah Yesus naik ke surga, ada kelompok Kristen Bapak Ibu percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ya monggo. Saya mau mengajak kita berpikir di zaman konteks ketika Yesus masih hidup. Kira-kira kalau orang Yahudi percaya Yesus itu Tuhan, ada nggak yang percaya seperti itu? Nggak mungkin. Ya. Mana ada pemahaman orang Yahudi zaman itu bahwa Allah menjadi manusia? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Ya. Yang mereka pahami Yesus adalah orang hebat, ya, nabi. Sekali lagi ya, saya ulangi ya, tolong jangan salah pahami saya ya. Itu terjadi ketika Yesus masih hidup. Kalau Yesus sudah mati, murid-muridnya tahu dia bangkit, murid-murid yang ngelihat nganterin Yesus naik ke surga, terus mereka kemudian percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu lain soal. Jadi silahkan. Tapi kita kembali konteks aslinya. Ini orang Kristen gitu kalau membaca kitab tuh dengan dogma. Jadi membacanya tuh udah pasti begitu, nggak gitu. Ya. Jadi dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 40 tadi, ya, orang banyak tuh ribut ya, tentang siapakah dia. Karena memang nggak ada yang tahu Yesus adalah lahir di Bethlehem. Mereka, saya yakin Yohanes baru tahu Yesus lahir di Bethlehem, dan makanya ada Matius juga tahu ketika Maria akhirnya sudah menjadi kelompok pengikut Yesus. Kan menjelang akhir hidupnya ya, Maria mulai ada dalam rombongan para murid kan. Di akhir hidupnya Yesus. Bukan di awal, di akhir hidupnya Yesus. Kemudian setelah Yesus disalib juga ya, cerita ini sampai kepada Maria dan Maria selalu mendampingi Yesus sampai kayu salib. Dan sejak itu pun saya yakin Maria ada bersama dengan para murid. Karena di atas kayu salib kan Yesus berkata kepada Yohanes, "Anak, ini ibumu, ibu, ini anakmu." Ya kan? Dititipkan ibunya ini kepada Yohanes. Maka Yohanes mungkin jadi dekat dengan ibunya Yesus. Dan ketika mereka tahu Yesus bangkit, terus Yesus naik ke surga, Yohanes mulai bertanya kepada si Maria, "Mah, ya, Yesus itu kok bangkit? Bukan manusia dia, Mah. Dia pasti bukan manusia. Manusia tuh gak mungkin kalau mati bangkit, Mah. Dan aku lihat sendiri dia naik ke surga. Manusia ada mana yang naik ke surga, Mah? Siapa dia?" Lalu Maria ceritalah. Kan begitu logikanya kan. Tapi kenapa orang Kristen gak pernah sampai logika gitu? Karena gak pernah mau mikir. Maka mereka sudah percaya Yesus tuh ketika hidup udah jadi Tuhan. Nggak gitu. Yang orang Kristen percaya Yesus Tuhan tuh setelah masa Yesus naik ke surga. Karena tadi kan logikanya berpikir, aduh nggak mungkin kan manusia biasa. Kurang lebih begitulah ya. Nah ketika Yesus hidup kan nggak. Barulah Yohanes nanya, Maria, oh iya aku ingat. Dulu ketika aku mengandung, aku juga mengandung dia. Itu aku belum bersuami. Aku masih virgin. Aku masih perawan. Tiba-tiba ada malaikat. Malaikat juga jangan kuanggap seperti, saya sudah khotbahin soal malaikat ya di live TikTok ya Bapak Ibu. Kalau nggak ikuti cari di YouTube WBSD tentang malaikat ya. Malaikat itu kan nggak harus makhluk surgawi atau makhluk roh. Ada orang yang tiba-tiba bicara kepada kita sebagai utusan, itu juga malaikat. Ya. Dan Maria bilang ada malaikat, aku menjumpai malaikat berkata bahwa aku akan mengandung. Aku bilang gimana mungkin, aku belum pernah berhubungan suami istri.
Aku masih perawan. Nanti Roh Kudus akan menaungi engkau. Maka aku akhirnya mengandung. Aku menikah dengan suamiku yang anak-anaknya kalian tahu, ya kan? Ada Yakobus, ya, ada ada Yudas, ya. Di Injil Markus kan disebutkan saudara-saudara laki-laki Yesus. Aku sebelum bahkan bersuami, Yusuf, ya, bapak dari anak-anak, aku belum tidur, bahkan belum berhubungan badan, aku sudah mengandung. Oh iya, aku ingat dulu Yesus di Bait Allah umur 12 tahun, dia udah fasih banget itu, ya. Terus ditanya lagi, lah emang Yesus lahir di mana, mah? Yesus tuh lahir tuh di zaman dulu Kaisar Agustus bikin sensus penduduk, ya. Maka aku dan Yusuf memang orang Nazaret, tapi karena sensus penduduk, orang harus kembali ke kampung halamannya karena suamiku Yusuf itu adalah keturunan Daud, ya. Dan aku juga demikian, maka kami pulang kampung. Kemana? Ke Bethlehem. Oh, jadi Yesus lahir di Bethlehem. Nah, barulah pemahaman tadi. Yohanes dapat pemahaman. Oh, Yesus tuh lahir di Bethlehem. Sebelum ngobrol sama Maria, mungkin karena nggak tahu informasinya, tahu dari mana dia. Dia berpikirnya Yesus adalah orang Nazaret, lahir di Nazaret. Maka seperti kebanyakan orang, taunya Yesus adalah orang Nazaret, orang Galilea. Nangkep Bapak Ibu, ya? Jadi dalam Yohanes pasal 7 ayat 40 tadi mulai ada orang perdebatan, mempertanyakan siapa Yesus. Tapi kita membaca ayat, menjelaskan ayat, ya. Ayat terakhir kita baca di hari ini. Lukas 2 ayat 1-7. Saya baca buat saudara, ya. Saya membaca terjemahan baru 2. Lukas 2 ayat 1-7. Demikian firman Allah. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, dan ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Nah, ini Lukas akhirnya mengkonfirmasi juga, ya, cerita tentang Yesus lahir di mana. Dari mana Lukas tahu? Lah, Lukas tahu itu bukan kesaksian. Jangan kau pikir Lukas tahu itu dari Roh Kudus yang tiba-tiba dia mimpi, Lukas catat ini. Yesus yang kau iman itu lahir di Bethlehem. Enggak gitu. Baca Lukas pasal 1. Ini makanya kalau kita nggak mau baca Alkitab, nggak mau merenungkan Alkitab, kita nggak sampai di sini. Padahal hal ini hal sederhana sekali. Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia. Theophilus ini bisa nama orang, bisa nama komunitas, bisa nama lain dari Kristen. Karena Theophilus arti harafiah adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Dari kata Theo, Allah, dan Phileo, ya, atau Philus, ya, Phileo, mencintai. Jadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Bisa nama orang. Kan ada orang namanya Theophilus. Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki, cucu laki-laki, kasih nama Theophilus, bagus. Artinya orang yang mencintai Allah. Tapi ini juga bisa nama lain dari kelompok orang-orang percaya saat itu, ya. Ya. Karena orang-orang percaya saat itu kan selain disebut Kristen, pengikut Yesus, sudah disebut juga pencinta Allah, gitu ya. Hai Theophilus yang mulia, perhatikan. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Injil Lukas tahu ceritanya dari mana? Dari Roh Kudus. Oke, tapi gimana? Oh iya, Roh Kudus ngasih informasi dikte Lukas. Enggak gitu, Ferguson. Ya, saudara tuh suka dengan hal-hal yang mistis-mistis melulu gitu. Jadi Lukas tuh tiba-tiba lagi tidur dibangunkan malaikat. Tulis ini kata Allah. Ya, bahwa Yesus tuh lahir di... Enggak. Lukas menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Kan di zaman Lukas masih banyak saksi hidup kan? Bisa saja Lukas itu masih bertemu dengan Maria. Maria masih hidup di zamannya Lukas. Lukas ini kan kita tahu teman perjalanan Paulus kan. Mungkin sekitar tahun 50, tahun 60 menemani perjalanan misi Paulus di perjalanan misi kedua dan ketiganya. Lukas ini juga menemani Paulus di Roma. Ketika di penjara, Lukas yang mendampingi Paulus. Makanya kalau Bapak Ibu punya Netflix, kalau tidak salah ada film tentang Paulus sih. Ya, itu ceritanya Lukas tidak di penjara, tapi Lukas yang menemani Paulus di penjara. Karena Paulus tuh ketika di penjara tidak di penjara seperti orang-orang tahanan lainnya, karena Paulus kan warga negara Roma. Dia hanya di penjara rumah, ya, penjara kota.
Jadi dia tinggal di sebuah rumah ya, ada penjaganya, tapi ya dia layaknya orang merdeka, bisa makan, cuma mungkin kalau keluar harus minta izin dan lain sebagainya, dan harus kembali lagi ke rumah itu. Jadi Lukas, siapapun orang-orang Kristen di Roma bisa mengunjungi Paulus dengan begitu mudahnya. Itu di film itu mencerahkan, makanya kalau punya Netflix jangan nonton film-film yang aneh-aneh. Kadang-kadang film dokumenter, film-film, ini ada film Mary. Meskipun mungkin ditulis dengan tidak sesuai iman Kristen ya, namanya juga film gitu ya, ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui, tapi paling kan nambah wawasan kita. Kayak film Passion of the Christ itu kalau ada orang Kristen bilang, film Passion of the Christ itu film yang benar-benar otentik. Tahu dari mana otentiknya? Ya, kok tahu otentik kan karena kata pendeta, kata orang, kata dogma, kata doktrin ya. Mel Gibson itu kan sutradara yang hidup tahun 2000-an. Bagaimana tahu dia cerita sebenarnya gimana? Dia cuma membayangkan. Dan kebetulan karena dogmanya bercerita seperti itu, maka ketika kita nonton film Passion of the Christ, karena otak kita sudah begitu, hati kita sudah begitu, oh tepat bah, bener banget nih. Tapi realnya nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Seperti apanya nggak ada yang tahu. Karena saksi hidupnya sudah nggak ada semuanya. Kan gitu. Bahkan kitab Injil kan tidak menjelaskan gitu kan ya, detailnya peristiwa penyalipan Yesus dan juga detailnya peristiwa penyiksaan terhadap Yesus ya. Hanya umum aja, gambaran umum saja. Tapi detailnya second by second, minute by minute, hour by hour itu kan nggak dijelaskan. Jadi Lukas ini menyelidiki, bisa saja dia bertanya kepada siapa tadi? Ke Yohanes, ya kan? Yohanes sudah dapat informasi dari Maria. Kenapa? Karena kan Yesus sudah menitipkan Maria kepada Yohanes kan. Hai ibu, ini anakmu. Hai anak, ini ibuku. Yohanes itu bertanggung jawab atas Maria. Maka ketika Yesus mati, Yesus sudah naik ke surga, Yohanes yang sudah dititipi ibunya dapat wasiat gitu ya. Dapat amanah, dia pasti jaga Maria. Dan karena itulah mungkin Yohanes dapat cerita banyak tentang Yesus yang dia tidak tahu. Nah mungkin habis itu Lukas ya, yang generasi berikutnya, yang menjadi murid Paulus, yang hidup di tahun 60-an, mungkin sempat bertanya kepada Yohanes, pernah bertemu dengan Yohanes. Ya. Yesus gimana sih? Ya Yohanes cerita, aku dapat dari ibunya. Tuh Maria masih ada tuh di situ tuh. Di kecamatan sebelah, Lukas ngintil-ngintil, Bu Maria, saya Lukas, saya juga percaya Yesus adalah Mesias saya percaya sungguh Bu, saya mau tahu boleh Bu ya. Dari Yohanes, Rasul Yohanes aku udah dapat, katanya ibu bilang Yesus tuh lahir di Bethlehem. Oh ya, sini nak, ceritakan lagi. Nah akhirnya Lukas dapat 2 sumber, 3 sumber, sehingga akhirnya dia yakin dan dia tulis dalam itu. Aku sudah menyelidiknya dengan sungguh-sungguh. Yesus lahir di Bethlehem. Nah kalau sudah begini, kita orang Kristen akhirnya meyakini bahwa apa yang ditulis di Mika 5 ayat 1 itu bicara mengenai Yesus. Nangkep ya? Nah sekarang ini makanya kita beriman Yesus lahir di Bethlehem. Yakin banget. Kenapa? Karena perjanjian baru mengatakan demikian. Hasil apa yang ditulis di Yohanes tadi dan juga yang ada di Lukas. Ya. Kemudian mereka juga ketika itu mengutip Mika. Dan akhirnya kita membaca Mika by faith. Itulah nubuatan Nabi Mika tentang Mesias. Ya. Jadi Pasena percaya Yesus orang apa lahir di Bethlehem. Lo percaya dong. Tapi saya percaya bukan karena dogma, bukan karena doktrin, bukan karena sejak TK saya udah diajar begitu sama guru sekolah saya. Sen, nanti ngapalin ini ya, ini nubuatan soal Yesus oleh Nabi Mika di Perjanjian Lama. Saya nggak lagi begitu. Saya udah percaya benar ya bahwa secara pribadi berdasarkan penelusuran Alkitab, pendalaman Alkitab, penggalian Alkitab, saya yakin banget Mika 5 ayat 1 memang merujuk pada Yesus. Kenapa? Alkitab saya mengatakan demikian. Jadi saya mengimani bukan karena orang lagi, tapi saya mengimani dari pendalaman saya bersama Roh Kudus tentang siapakah Yesus. Nah inilah yang saya ajar sama saudara berkali-kali. Makanya saya berkata, jangan aminkan khotbah saya, jangan aminkan pendeta, jangan aminkan dogma, jangan aminkan doktrin, jangan aminkan agama. Kau harus mendalami sendiri. Kalau sudah mendalami sendiri, pengertianmu sama dengan apa yang diajarkan selama ini, ya udah, nggak kenapa-napa kan? Karena kita memang sudah mendalami sendiri, tapi tidak dengan sesuatu yang sudah ada di pikiran kita. Kalau sudah ada di pikiran kita, maka baca apapun ya sesuai dengan pikiran kita. Maka harus dibuang ini. Bahasa saya tuh kata Yesus, pakai kantong anggur yang baru, jangan pakai kantong anggur yang lama. Kalau pakai kantong anggur yang lama, terima anggur yang baru, rusak kantongnya, robek, anggurnya terbuang, nggak dapat apa-apa. Maka kalau mau dapat anggur baru, siapkan kantong anggur yang baru. Saya juga begitu. Tapi meskipun saya dengan kantong anggur yang baru yang saya dapatkan itu rasanya sama persis dengan anggur yang selama ini saya minum. Saya baca Mika sama persis dengan apa yang diajarkan gereja. Boleh nggak? Boleh dong.
Tapi sekarang saya meyakini bukan karena gereja, bukan karena doktrin gereja, bukan karena doktrin sinode saya. Saya mengimaninya sendiri karena saya mendalaminya sendiri. Kebetulan sama. Nah kalau begitu nanti saya bisa nggak membaca Alkitab, terus pemahaman saya beda dengan yang dipahami gereja? Bisa, kenapa nggak bisa? Kalau kita sudah mendalami sendiri, kita akan yakin. Seyakin saya sekarang ini mengatakan kepada saudara bahwa Yesus adalah nubuatan yang ada di Mika pasal 5 ayat 1. Seyakin saya mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan Allah. Kalau lo berkata Yesus Allah, ya silahkan. Kalau saya anak Allah. Pak Seno sesat, ya silahkan. Lo bilang gue sesat, silahkan. Saya sudah mendalaminya sendiri. Dan cinta saya sama Yesus sebagai juru selamat saya, penolong saya. Anak Allah yang hidup, yang akan menyelamatkan saya dan membuat saya masuk ke Yerusalem baru nanti, tidak akan berubah. Yesus yang saya sembah ini, tetap Yesus yang mati di atas kayu salib buat saya. Tanpa dia saya nggak mungkin selamat. Yesus yang saya imanilah jalan saya menuju kepada Bapa. Ya. Nggak berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab yang saya imani. Tapi dalam konteks tadi, kita berbeda. Ya. Kenapa? Karena setelah saya dalami, itu yang saya dapatkan. Dalam konteks Natal ini, Mika 5 ayat 1 adalah nubuatan perjanjian lama tentang Yesus. Ya. Nah, kalau membaca Alkitab sedemikian, Bapak Ibu nggak akan goyang lagi. Nanti dengar-dengar pendeta ngomong, wah Yesus itu lahir di Palmerah. Lahir di Boulevard Kelapa Gading. Enggak, kita nggak percaya. Ya. Kenapa? Karena kita bukan cuma dapat kebenarannya dari pendeta, tapi saya sudah mendalaminya sendiri. Nah kayak saya sekarang ini, orang mau ngomong apa, saya dengar rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa Mika 5 ayat 1 bicara mengenai Daud, bukan bicara mengenai Yesus kayak orang Kristen kebanyakan. Saya cuma ketawa aja, hehehe. Meskipun mereka maki-maki saya, jelek-jelekin iman saya, jelek-jelekin diri saya nggak ngaruh, saya ampuni mereka. Nggak akan tergoyah juga iman saya. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah mendalami dan meyakini sungguh. Bukan karena kata pendeta saya, bukan karena saya punya gelar S1, S2, S3 teologi, bukan karena saya aktif di gereja, enggak. Saya dapatkan benar-benar di pendalaman saya bersama Roh Kudus. Only by grace, only by Holy Spirit. Jadi gimana saudara? Nah saudara yang mendengarkan saya, jangan cuma mengimani apa yang saya katakan. Coba dalami lagi. Ya, ayat-ayatnya kan sama. Coba dalami lagi bersama Roh Kudus. Jadi kalau kau mengimani nanti, jangan bilang, saya mengimani yang Pak Seno katakan. Nggak boleh gitu. Kau harus berkata, saya mengimani karena saya sudah mendalami kebenarannya. Dan kebenaran yang saya dalami dari Alkitab berkata demikian. Kalaupun sama dengan Pak Seno, ya nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau kau temukan hal yang berbeda, saya berbeda sama Pak Seno, ya nggak apa-apa. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting kita mendalami sendiri bersama Roh Kudus. Bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin, bukan dengan sesuatu yang sudah ada di otak kita. Sebab kalau begitu, artinya kau cuma copy paste. Imanmu cuma iman katanya. Kenapa? Percaya nggak Yesus itu adalah Mesias? Kan katanya dinubuatkan Mika. Iya sih, katanya. Kita nggak bisa menjawab. Kita nggak berani dengan yakin mengatakan bahwa itu kebenaran. Kenapa? Karena kau hanya beriman. Katanya. Itu lagunya siapa ya? Trio Kwek atau bukan tuh ya? Lagu zaman saya SMA dan mereka masih kecil tuh dia. Katanya. Semoga ngerti ya? Semoga diberkati ya. Maka kalau udah begini baca Alkitab enak Bapak. Enaknya minta ampun. Ya. Makanya tadi ya. Semoga kau dengar ya. Jangan aminkan saya. Anggap saya orang bodoh ya. Tapi gumuli bersama Roh Kudus. Bawa tanya sama Roh Kudus, yang Seno ajarin tuh bener apa enggak sih? Gitu. Daripada kau bilang keren banget Pak saya, keren banget. Apalah Pak saya ini ya. Siapakah saya ini gitu ya. Saya cuma orang yang memang mau hidup bergantung sama Roh Kudus. Dan orang yang mau belajar dengan kantong anggur yang baru. Ya. Kalaupun orang lain lakukan hal sama, pasti dapat yang sama juga. Kalau saya nggak mau terima, ya orang lain pasti akan dipakai Tuhan untuk menerima ini. Jadi saya ini nggak ada hebatnya dibanding yang lainnya. Ya. Bedanya kalau saya sama saudara mungkin saya mendapatkan lebih dulu daripada saudara. Itu aja bedanya. Tapi apalah artinya yang dulu dan yang terkemudian. Bahkan yang terdahulu bisa menjadi terkemudian bisa menjadi terdahulu kata Alkitab. Jadi nggak ada untungnya tuh. Saya tahu lebih dahulu, Bapak Ibu tahu lebih lama. Nggak. Yang penting bagaimana ketika kita sudah tahu, kita hidupi dengan sungguh. Siapa Yesusmu? Yesusku adalah Mesias. Yang bahkan sebelum dia lahir, dia sudah dinubuatkan oleh Mika bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Di Bethlehem Efratah. Di antara kaum terkecil dari suku Yehuda. Dan Yesus begitu. Dia lahir di Bethlehem yang di Efratah.
Dan di antara orang-orang Yehuda, bahkan di antara keturunan Daud, siapa Yesus? Cuma anak tukang kayu. Meskipun sebagai hidupnya dia bukan raja, dia tidak pernah punya mahkota raja. Tapi biar bagaimanapun, dia adalah raja saya. Saya nggak peduli dia nggak punya mahkota. Saya mengimani dia raja saya. Kenapa? Karena dialah yang menggembalakan saya selama ini. Karena dialah yang menebus dosa saya. Saya adalah hambanya. Seorang hamba itu kalau mau ngomong kepada yang pemiliknya, bukan cuma dengan panggilan Tuan, tapi panggilan Raja. Sebab Raja itu adalah Tuan, pemilik hidup kita, dan kita adalah hambanya. Maka kalau saya mengatakan Yesus adalah Raja saya, boleh nggak? Maka apa yang dinubuatkan oleh Mika dan diteguhkan oleh Lukas dan Yohanes tadi, tepat nggak? Tepat. Kalau kau belum mengimani Yesus sebagai Raja, ya nggak apa-apa. Kalau kau tidak sama dengan saya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama, pertanyaan saya cuma satu. Samanya itu kau dapat dari mana? Dari saya, dari pendeta, dari gereja, atau kau dalami sendiri? Semoga jawaban hati nuranimu mengatakan, saya mendalami sendiri Pak Pendeta. Kalau sekarang belum, habis ini Pak Pendeta, saya mau dalami sendiri. Tadi ayat-ayatnya sudah Pak Pendeta sampaikan kan? Saya mau ulangi lagi, saya mau dalami lagi bersama Roh Kudus. Saya nggak anggap pernah dengar apa kata Pak Pendeta. Saya anggap saya nggak pernah dengar apa yang pasti katakan. Saya mau mendalami sendiri sebentar lagi. Gitu dong. Utamakan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Muliakan Tuhan. Jangan pendeta-pendeta kayak saya gini. Ya. Kami ini hanya orang aja yang dipakai oleh Allah. Maka utamakan Allah. Allah ada dalam dirimu. Roh Allah ada dalam dirimu. Roh Kudus ada dalam dirimu. Kalau andai kata kau punya waktu aja untuk ngajak ngobrol, siapkan waktumu untuk ngobrol sama dia. Nggak jauh dia. Dia ada dalam hidupmu. Makanya Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Bapa? Aku naik ke gunung, kau ada di sana. Aku bahkan ke tempat yang jauh sekalipun, kau juga ada di sana. Ya nggak bisa lah Daud menghindari Allah. Orang Allah ada dalam dirinya. Roh Allah ada dalam dirinya Daud. Maka dikatakan Alkitab, roh Allah itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita tuh nggak bisa jauh dari Allah, karena ada roh Allah dalam hidup kita. Lu nggak bisa ngelakuin apapun yang kau bisa sembunyikan dari Allah, karena Allah selalu mengawasi kita, karena dia ada dalam hati kita. Maka ajak ngomong dia. Minta dia jelaskan. Teks kita tadi, Mika 5 ayat 1, itu bicara tentang Yesus atau bukan? Dalamnya itu bersama Roh Kudus. Semoga sebelum Natal ini, kau menemukan kebenaran yang sejati. Seperti saya sudah menemukan kebenaran sejatinya. Haleluya. God bless you. Oke ya. Kita coba bagikan apa yang saya baca sharing ya. Yang ada di YouTube dulu ya. YouTube, Facebook, dan Instagram. Nanti yang di TikTok belakangan ya. Tadi ada Tiara sudah, Pak Karman sudah, ada Li Chenlan, salam, selamat pagi Pak Shalom ya. Ada Rafasya Alfarik, Bismillah, semangat kerja, puji Tuhan. Kurios artinya dewa, dewa-dewa Yunani, kata siapa? Ya, memang kurios itu bahasa Yunani ya. Kurios itu artinya bukan dewa, Anda salah ya. Kalau Anda berkata kurios itu artinya dewa, Anda nggak belajar bahasa asli Yunani ya. Kurios itu artinya tuan ya, itu yang benar. Nggak ada di kamus Yunani itu kurios artinya dewa. Anda juga pasti itu dapat dari orang lain. Pasti kalau Anda mendalami sendiri, mau belajar sendiri bahasa Yunani, kata kurios itu adalah artinya tuan, ya, bukan dewa. Jadi ketika Anda berkata kurios artinya dewa, ini sama kayak orang Kristen kebanyakan yang mengatakan kurios itu artinya Tuhan, ya. Padahal kurios itu artinya tuan. Secara etimologi, di kamus pun dikatakan tuan. Makanya dalam terjemahan Inggris, kurios itu diterjemahkan menjadi bahasa Inggris Lord, ya, bukan God, Lord. Ya, jadi Anda mengatakan kurios artinya dewa, Anda mesti belajar lagi ya. Bu Riana Francisca. Ya. Agar sepahaman dengan paham pagan Yunani. Ya, Anda kan bilang Yunani pagan. Ya, Yunani memang pagan, tapi Kristen bukan pagan. Bahkan Adam nggak tahu siapa Yesus itu. Adam nggak tahu siapa Yesus sebagai manusia. Iyalah, Adam hidupnya jauh sebelum Yesus kok. Gimana sih? Instagram, Hana_Timotius. Thanks Pase, God bless. Sama-sama, God bless. Gitu ya. Oke, saya mau baca yang sudah menanggapi atau komen di TikTok. Tadi Bu Dita sudah, Bu Iren sudah, Bu Ulan. Shalom Pase. Ya. Gimana? Sudah jadi member dari YouTube WBSD?
Semoga sudah ya, supaya nanti kita bisa, nggak tahu nih ya, mestinya admin sudah meng-add semuanya. Kalau saya nanti saya tanya, mestinya sudah add semua yang ngisi form sudah di-add di WhatsApp group ya. Saya belum cek handphone saya ada WhatsApp group baru atau belum ya. Mestinya hari Minggu kemarin sudah di-add. Ya, saya nanti cek ya Bapak Ibu yang sudah jadi membership terus sudah isi formulirnya ini nih. Ya, sebelum saya sapa-sapa yang lain, ya Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk ambil bagian dalam berbagi kasih Natal ya. Nanti komunitas kita The Way akan berbagi kasih Natal, ibadahnya jam 11 di gereja. Bapak Ibu yang ada di Serpong dan sekitarnya mau ibadah Natal hari tanggal 25 Desember bersama kami di The Way, silahkan ya. Alamat gereja di deskripsi, di bawah link bio kita ada link, tinggal diklik aja. Kami selalu informasikan alamat kami di mana. Ada WhatsApp group juga, ada WhatsApp juga, ada Google Map juga. Tinggal diklik aja, ikuti jalurnya sampai ke gereja. Jam 11, habis itu kita habis ibadah Natal, tim akan berbagi sembako ya kepada orang di luar sana yang tidak merayakan Natal, yang di jalanan, entah itu gelandangan kah, entah itu orang-orang yang ada di jalanan, ojek-ojek mungkin, atau apapun gitu ya, atau yang jualan ya, kita berbagi berkat Natal. Meskipun tidak seberapa, tapi kami mau membagikan pesan bahwa Natal ini bukan cuma buat orang Kristen, Natal ini juga buat kalian yang belum Kristen. Karena Yesus datang bukan untuk orang yang percaya saja, tapi bagi dunia ini ya. Dan kita mau jadi Natal ini jadi berkat buat orang lain. Kalau Bapak Ibu mau ikut ambil bagian, bisa menabur bersama di program ini ya. Taburannya tolong dikasih angka 1 di belakang ya. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak mau menabur 10.000, jangan 10.000 aja, 10.000 1, 50.000, 50.000 1, 100.000, 100.000 1. Ada angka satunya, sehingga kalau masuk ke rekening kami, kan di sini ada nomor rekening atau di QRIS, nanti bendahara tahu, oh ini memang dialokasikan untuk berbagi kasih di Natal dengan berbagi sembako kepada orang-orang di luar di jalanan ya, di luar rumah mereka di hari Natal tanggal 25 itu. Silakan ya. Kalau kau mau lakukan sendiri di rumah itu lebih keren lagi ya. Jadi Natal tuh jangan kita fokus untuk memberkati orang-orang yang sudah percaya saja gitu. Meskipun nggak salah ya. Sebab kalau gitu pesan Natalnya hilang. Kan Yesus datang buat dunia yang gelap ya. Mestinya Natal itu dibagi buat orang di luar gereja. Mestinya ya. Sebab kalau di dalam gereja, yang di dalam gereja sudah terang semuanya kan, anak-anak terang kan. Jadi kalau mau ikuti program ini, mau dukung, mau titipkan berkatnya kepada kami, silahkan dengan cara tadi, atau mau menitipkan persembahan buah sulungnya karena sudah akhir tahun, ingin memberkati agar tahun yang baru nanti diberkati. Kita punya kebiasaan memberikan persembahan buah sulung di awal tahun, dititipkan ke The Way lewat program ini, juga monggo silahkan. Kalau mau lakukan sendiri juga nggak apa-apa ya, lebih bagus lakukan sendiri kalau mau memang ya. Jangan mikir taburannya berapapun, ikut ambil bagian, yang kau tabur itu yang kau tuai ya. Jadi jangan, saya bukan pendeta yang fokus sama jumlah nominal. Buat apa jumlah nominal kalau nggak sukacita? Itu ada Yesus berkata ada janda miskin yang cuma kasih 2 peser doang. Dan kata Yesus persembahannya jauh lebih besar daripada semua yang diberikan oleh orang-orang kaya pada hari itu. Jadi jangan ngomong nominal. Kalau bisa kasih nominal besar ya puji Tuhan. Kalau enggak pun yang penting sukacita. Yang penting ada hati mau ikut ambil bagian, berbagi berkat buat yang lain. Jadi silahkan yang mau ya. Kemudian juga ada sebentar. Kok ini? Oke, coba saya mundur lagi. Oke, oh ini nggak bisa ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oh ini nggak di ini ya. Oke. Oh iya, ini kesalahan nih Bapak Ibu ya. Ini adminnya tadi nggak siapin untuk kiri kanannya. Ya. Sebentar, bisa nggak ya kalau begini ya? Oke, saya coba manual ya Bapak Ibu. Nggak bisa juga. Oh ini, bisa nggak? Oke nih ya. Nah, semoga terlihat ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi member dari The Way BSD, terima pengajaran saya setiap hari, diberkati oleh cara saya mengajar, silakan di-scan barcode ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke link bagaimana menjadi member dari YouTube The Way BSD, gitu ya. Jadi yang mau member silakan di-scan aja barcode ini, nanti dibantu ya. Nanti akan langsung masuk ke cara-cara bagaimana jadi member dari YouTube supaya setiap hari dapat pengajaran saya. Dan di YouTube sudah ribuan pengajaran kali ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi member, silakan di-scan barcode ini lagi, isi formulir gratis supaya nanti Bapak Ibu kami undang di WhatsApp group ya. Dan juga nanti tahun depan mulai Januari kita akan bikin kelas Tiranus, kelas pengajaran yang khusus bagi membership. Nanti saya mengajar banyak di situ ya. Cara menafsirkan Alkitab lah, cara membaca Alkitab lah. Juga Bapak Ibu bisa bertanya macam-macam, semua materi yang ada di membership Bapak Ibu bisa tanyakan nanti di kelas Tiranus yang akan kami adakan di bulan Januari.
lewat aplikasi Zoom ya. Jadi kita lewat pertemuan digital ya. Nanti kalau memang butuh kopi darat kita atur nanti sama-sama. Jadi nanti tinggal di-scan kalau sudah member. Jadi syaratnya nanti yang bisa ikut seminar-seminar kami di tahun 2025 secara free itu hanya yang jadi member saja. Member dari YouTube WBSD, karena materi-materinya adalah materi-materi yang saya sudah bagikan di membership dan saya mau dalami dalam bentuk seminar kepada orang-orang yang sudah mendapatkan materi itu ya. Jadi demikian ya. Semoga Bapak Ibu paham dan dan mengerti kenapa saya buat begini. Oke. Kemudian siapa lagi? Ya, yang belum saya sapa tadi. Ya, tadi sudah, sebentar ya, saya naik dulu ya ke atas. Ada Bu Wulan tadi, ada Bahtera Mulia, salam hambanya, salam juga. Ada Ustadz, Tuhan jadi manusia, WK tidak masuk akal, maka gereja banyak ditinggalkan. Siapa yang bilang Tuhan jadi manusia? Anda salah ya. Anda salah kamar Pak ya, Pak Ustadz ya. Anda itu namanya Ustadz tapi salah kamar. Komen di salah kamar gitu ya. Saya nggak pernah ngajarkan Yesus jadi manusia atau Tuhan jadi manusia gitu ya. Salah kamar ya. Makanya ini ya Bapak Ibu, kalau begini kan akhirnya malu nih ya. Dia berpikir saya mengajar sama dengan apa yang diajarkan oleh banyak gereja gitu ya. Enggak, ya, saya mengajar apa yang saya imani. Tapi dia udah komen begini, ketahuan kan ya. Ketahuan bodohnya gitu. Sorry ya Pak UST. Ini apa nih UST nih? Udin atau Ustadz gitu ya. Ya. Jadi Anda kalau mau komentar mestinya tahu dong siapa yang mau kamu komentarin gitu ya. Udah tahu belum ajaran saya? Ngomong begini tuh kayaknya ya malah kelihatan bodohnya gitu. Oke, saya nggak akan komentarin Anda karena saya nggak tahu Anda ya. Makanya saya nggak akan ngomongin Anda, nggak akan jelek-jelekin Anda karena saya nggak pernah tahu apa yang Anda pahami. Kecuali saya tahu, tapi itu pun juga nggak akan saya komenin di sosial media. Bagi saya menyerang orang, pandangan orang di sosial media, di kolom komentar adalah sesuatu yang kanak-kanak ya. Kalau berani hadapin dong, datang dong ya. Gereja saya alamatnya ada gitu ya. Nomor WhatsApp kami juga ada. Hubungi, ketemu ya. Itu gentle namanya. Kalau cuma begini dulu mah anak kecil lah. Ani Sigar Laki, shalom pagi, shalom juga. Ibu Shelly Rachel, shalom pasir, shalom juga. Kucing senantiasa, shalom, selamat pagi pasir, shalom semuanya, shalom. Fans Mat, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, God bless juga. Yesus memberkati. Pak Darman, shalom pagi pasir, shalom juga pagi. Ada akun NN, shalom pasir, shalom juga. Ada Jumana, apakah Yahud akan memusuhi pengikut Paulus karena telah mengambil alih kitab Bani Israel 2? Aduh, pengikut Paulus itu siapa lagi? Emang ada ya pengikut Paulus ya? Gimana ya? Anda tuh sama tuh ya, dogma ya. Didoktrin sama guru agamamu kali ya. Padahal nggak ngerti apa-apa. Jadi akhirnya ketidaktepatan, kesalahan, terus kau buahi dengan kesalahan. Kau memahami sesuatu yang tidak kau pahami sendiri, tidak kau dalami sendiri. Seperti banyak orang Kristen di luar sana ya, yang memahami katanya ini iman saya, tapi dia tidak pernah dalami. Dia cuma dapat informasi dari pendetanya. Ini kayak Jumanah ini nih, persis nih ya. Kalau saya mah bukan pengikut Paulus lah. Saya Kristen. Tahu arti Kristen nggak? Kristen tuh pengikut Kristus, pengikut Yesus gitu. Gitu aja deh. Kalau orang Yahudi akan memusuhi saya gimana? Oke, sebentar apa ya? Oke. Ada informasi dari TikTok. Ada Tutia Nigwa ya. Ada ini. Shalom. Mau tanya pastor lulusan SD mana? Wah, macam-macam lah. Saya juga tidak membanggakan itu juga ya. S1 saya ada, S2 saya di beberapa tempat, S3 saya meskipun saya tidak sampai selesai, tapi saya ikutin kelas di satu teologi ya. Bagi saya itu nggak penting ya. Jadi saya sekarang ini berteologi bukan karena pengaruh dari STT alma mater saya ya. Oke. Ada Tukoi Enjoy, Shalom pasti hadir ya. Rockmantik, Yesus Tuhan ya. Siapa nih? Ya, Yesus Tuhan kalau bagi saya. Ada juga Bu Riana lagi ya, di YouTube. Bahkan Adam, tadi udah ya. Ada Hana Timotius, thanks Pase, God bless. Sama-sama Bu Hana ya. Ada Pak Denny, pagi Pase harus YouTube biasa aja bukanya, jangan yang berlangganan. Oh iya, enggak. Saya mengajar hanya untuk yang berlangganan, bukan yang untuk biasa. Kenapa? Karena nggak semua orang itu yang mau membuka hatinya. Saya udah capek Pak kalau mengajar orang yang memang tidak mau belajar gitu ya. Saya udah jadi guru tuh sejak 20 tahun yang lalu dan saya tahu banyak orang yang seolah-olah jadi murid saya tapi nggak mau belajar sebenarnya ya. Jadi saya daripada capek energi saya ya, mendingan saya hanya mengajar bagi Bapak Ibu yang mau mengajar. Jadi minta maaf ya Pak Denny G ya. Jadi memang saya mengajar khusus yang dalam-dalam itu hanya di membership gitu.
Tapi nanti ada waktunya kalau saya sejahtera, saya akan khotbahkan di dalam khotbah hari Minggu. Biasanya begitu. Gitu ya. Oke. Mohon dipahami, mohon dimengerti. Jangan salah paham dengan saya. Saya bukannya sombong atau apa gitu. Tapi ya tadi, saya sudah usia. Udah 50 tahun depan ya. Jadi energi saya mau fokuskan bagi sesuatu yang bermanfaat aja. Ya. Kalau yang free ya ibadah minggu kami live streaming, ya live TikTok free gitu ya. Pagi berkat bersama pasif free, tapi kalau yang pengajaran dalam ya bagi saya ya yang hanya mau belajar aja bersama saya gitu ya. Tolong dipahami. Kebenaran harus dibuka. Oh saya tahu ya, saya nggak perlu diajarin soal itu. Kebenaran dibuka, tapi saya tahu banyak orang yang nggak mau belajar. Jadi daripada saya ngeladenin orang-orang ya, itu kan pilihan saya Pak ya. Saya udah pernah ngelakuin ini Pak ya. Dan saya malah jadi kontraproduktif ya. Lebih capek ngeladenin orang-orang yang gini loh, pengajaran saya ini nggak bisa didapatkan, Bapak nggak mungkin, coba deh dengerin khotbah minggu saya kemarin. Kalau Bapak Ibu baru dengerin khotbah saya yang minggu kemarin, Bapak Ibu nggak mungkin ngerti saya. Khotbah saya itu khotbah yang sistematis, dalam artian saya kalau bikin tema itu ada berapa seri gitu ya, harus diikuti dari awal. Dan banyak orang Kristen nggak mau begitu. Jadi bahkan level pendeta, saya pernah loh di sidang gitu ya, sama pendeta-pendeta gitu ya, yang mereka nggak dengerin khotbah saya utuh. Tapi sudah menghakimi saya, coba bagaimana? Level pendeta aja begitu, gimana level jemaat? Jadi energi saya capek. Jadi ya, saya udah bilang sama Bapak, saya berani mempertanggungjawabkan kebenaran. Untuk hal-hal yang dalam, saya hanya ngajar kepada membership aja ya, Bapak. Kalau hal-hal yang biasa, ya, yang saya mikir nggak akan ada batu sandungan, ya, nggak akan melukai banyak orang. Saya nggak mau melukai, nggak mau bermusuhan gitu ya. Makanya kalau hal-hal yang masih sudah saya yakin aman, saya akan khotbahkan. Tapi kalau nggak aman, masih banyak orang Kristen yang belum mengerti pemahaman saya, ya di membership aja, gitu ya. Ya kan begitu. Oke, di TikTok, Shalom pasti bisa nggak Sang Maha Kuasa memberi kuasa sehingga kuasa yang sama seperti yang memberi? Lebih bisa aja, tapi sama persis dengan Allah ya tentu tidak lah. Ya, nggak mungkin lah. Ya, tapi kalau roh Allah dalam diri kita kan, Allah memberikan kita kuasa, ya. Jadi gitu ya, manusia setengah dewa. Friendly, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, juru selamat hanya satu, Yesus. Nah, sepakat ini. Juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Tapi kalau kita belajar Alkitab juga, Pak Friendly, juru selamat itu Allah juga. Karena Allah yang merancangkan keselamatan buat manusia. Pelaksananya adalah anaknya, Yesus Kristus. Ya, jadi juru selamat kita itu ya Allah, dan bentuk pelaksananya ya adalah Yesus ya. Sebab namanya juru selamat itu menyelamatkan manusia, itu menebus dosa manusia harus ada pengorbanan darah. Allah nggak bisa ngelakuin sendiri. Kenapa? Allah sudah berfirman kok, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Lah Allah itu roh, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan manusia harus darah? Makanya dia utus anaknya ya. Anaknya ini untuk menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia, agar anaknya ini bisa mencurahkan darahnya ya dengan mati di atas kayu salib. Maka keselamatan terjadi. Dan anaknya ini adalah alat dari Allah ya. Ya, jadi Yesus kan berkata, aku melakukan segala sesuatu bukan dengan aku sendiri yang mau. Aku diutus oleh Bapa. Aku berkata apa yang Bapa perintahkan, aku melakukan apa yang Bapa lakukan. Bapa lebih besar daripada aku. Ya, jadi seperti itu. Gitu ya. Oke Pak Friendly, semangat ya, keren. Oke. Yesus adalah juru selamat, saya sangat percaya ya. Dan juru selamat yang sejati ya, yang merencanakan semua itu tentu Bapa. Bapa lah yang punya ide. Kan makanya dalam Yohanes, karena begitu Allah cinta dunia itu, maka diberikannya anaknya yang tunggal itu. Ya, ayat Yohanes 3:16 yang sudah kita hafal dan pasti nanti dibaca setiap Natal. Oke ya. Jadi sudah saja ya, sudah hampir jam 9 ya, setengah 9 lebih dikit. Terima kasih buat terima kasih lagi, minta maaf. Udah Bapak Ibu ngerti ya, saya nggak mau berterima kasih lagi, karena kalau saya berterima kasih, berkatnya Bapak Ibu sudah saya curi. Karena bagi saya kalau kau melakukan kebaikan kepada orang, biarlah Allah yang berterima kasih dan memberkatimu. Gitu ya. Pengikut Nabi Cabul pasti binasa jika tidak ikut Yesus. Nah, Nabi Cabul siapa nih? Saya tidak pernah berkata lagi gitu Pak Freddy. Ya. Oke, ya. Kita akan akhiri program ini. Saya doa hari Senin ini semuanya diberkati. Mungkin beberapa saudara sudah ada yang cuti Natal kah? Ya. Kalau cutinya 1 bulan mungkin udah cuti ya. Kalau cutinya 2 minggu mungkin diambil nanti minggu depan gitu ya. Biasanya kita akan liburan ke keluarga. Kalau Bapak Ibu masih punya orang tua di daerah, tinggal di kampung, mungkin kita pulang kampung. Ya, pesan saya cuma satu, kalau pulang kampung tuh yang penting bawa damai sejahtera. Bukan cuma bawa uang.
Kadang orang berpikir cuma bawa uang aja, tapi di sana marah-marah. Ya nggak damai sejahtera, Natalnya hilang pesannya, ya. Dan kalau kau punya orang tua ya, kenapa nggak disambangi gitu ya? Didatangi gitu, ya. Berkatnya nggak ada Pak, usahain lah gitu ya. Mumpung orang tua masih hidup. Jangan nanti orang tua mati baru pulang kampung ya. Orang tua mati pulang kampung terus kita beliin peti mati mahal yang nggak ada gunanya gitu ya. Mending ketika orang tua masih hidup ini lo datang gitu ya. Kalau udah mati nggak usah datang juga nggak apa-apa. Kalau budaya Indonesia, kalau orang tua mati itu nggak datang anaknya, nggak diomongin, ya nggak usah datang. Cuma karena budaya Indonesia kan begitu tuh ya. Masa anak orang tuanya mati nggak datang, maka kita datang lah gitu ya. Kalau bagi saya lebih penting datang ketika orang tua masih hidup ya. Meskipun dia udah sakit-sakitan, nggak bisa kita ajak kemana-mana, paling nggak kan dia masih ngerti kita datang. Kalau dia udah mati, dia nggak ngerti kita datang. Jadi sia-sia kedatangan kita gitu. Kita datang ketika orang tua kita mati itu cuma untuk nyenengin orang-orang yang masih hidup aja. Buat keluarga kita supaya mereka, oh iya apa datang ya, iya loh. Ya. Nyenengin mereka doang, bukan nyenengin orang tua. Orang tua udah mati mau gimana? Jadi kalau Natal ini masih ada orang tua ya, masih ada orang tua, terlebih masih ada orang tua di kampung, datang. Ya, ya, bahasa sehari 2 hari datang ya, cium kakinya, cium tangannya, ya. Itu kayak orang-orang seberang aja Pak, kalau hari raya cium tangan, cium kaki, lah itu wujud kita mengabdi kepada orang tua, berterima kasih ya. Kalau emang nggak terbiasa ya nggak apa-apa, tapi bagi saya ya, kalau kita care sama orang tua, kita sadar siapa orang tua kita ya, lepas dia benar atau salah ya, cium kaki kan itu adalah penghormatan kita kepada orang tua, ya, cium tangan, ya. Meskipun mereka belum punya iman yang kuat gitu ya, ambil tangannya mereka, terus taruh di kepala. Saya sebelum ibu saya meninggal, saya lakukan itu ya. Saya ambil tangan ibu saya taruh di kepala saya minta dia, Bu, doain apa yang ada di hati ibu untuk aku. Habis begitu, saya taruh tangan ibu saya di kepala anak-anak saya. Ya. Sekarang ibu buat Sean yang pertama, ibu doain apa? Sean didoain. Meskipun kalimat ibu saya doanya ya begitu, ibu saya kan bukan seorang pelayan Tuhan. Mungkin juga pemahaman iman Kristennya ya tidak dalam gitu ya. Tapi dia aktif bergereja. Tapi kan kayak orang Kristen kebanyakan aja. Jadi doanya kalimatnya gitu-gitu aja. Saya angkat tangan lagi, saya taruh di kepala anak saya yang kedua, Silo. Lepaskan Bu. Beberapa gak sampai setahun kemudian ibu saya udah pergi. Paling tidak saya sudah minta berkat, minta blessing dari orang tua saya dan buat anak-anak saya. Sebab bagi saya blessing dari orang tua itu kudu penting juga gitu. Ya, gitu ya. Jadi kalau masih ada orang tua, pulanglah ya, pulanglah. Meskipun hanya sehari 2 hari ya. Jangan nanti pulang kalau mereka sudah mati, oke? Kalau saya udah gak punya orang tua kandung ya, jadi ya ke kuburan dong. Ngapain ke kuburan Natal? Ke kuburan Natal rame, kurang kerjaan kalau menurut saya. Saya ke kuburan orang tua mungkin sebentar ini ya, sebelum Natal atau setelah Natal nanti. Kalau Natal tanggal 25 ke kuburan pasti rame, ngapain lah? Ya. Gitu ya. Wah, Bu Lita pulang kampung ya? Iya Bu, pulang kampung ya. Ke Jogja, rumah orang tua di Jogja gitu ya. Saya nggak mudik lagi Pak, eyang saya udah nggak ada, orang tua saya udah nggak ada, saya udah yatim piatu, jadinya saya mungkin nanti Natalan akan kumpulin adik-adik saya dan sepupu saya ya, yang saya sebut adik karena usia di bawah saya di rumah orang tua, tapi nggak ada orang tuanya lagi, cuma kumpul aja di situ, memori aja bahwa ini rumah orang tua yang dulu kita kalau Natal selalu kumpul di sini gitu ya, karena dulu zaman sepupu saya masih kecil juga. Ibu saya itu budenya, kakak dari orang tuanya. Jadi mereka Natalan pasti ke rumah saya. Jadi sejak kecil mereka Natalan di rumah kami. Jadi pas orang tua kami udah nggak ada juga, saya sebagai yang paling tua, yuk kumpul-kumpul yuk. Potluck. Jadi lo bawa apa? Bawa sate kah? Kita bawa apa? Nanti kita makan-makan bareng. Ya ngobrol-ngobrol lah. Saudara sepupuan gitu ya. Supaya meskipun kita nggak sering ketemu lagi karena yang dituakan nggak ada kan, tapi kita ketemu lah setahun sekali, setahun 2 kali, 3 kali. Pas ulang tahun saya nanti saya undang lagi. Kalau mereka mau kumpul di rumah orang tua saya juga kapan aja kita bisa. Supaya persaudaraan itu tetap terjaga gitu loh. Gitu ya. Oke. Gunung Kidul enak tuh ya. Kayak ada planning nanti kalau ada berkat, ada waktu ya, mau ke Gunung Kidul. Karena banyak tempat-tempat wisata yang nikmat di Gunung Kidul. Katanya ya. Tapi nggak tahu deh. Oke. Kevin Bona ya, semangat pasti, jangan lelah untuk mengajar. Sama-sama. Kevin sudah isi ini belum? Formulir ya. Tolong diisi ya. Nanti di-add sama admin untuk masuk ke WhatsApp group. Nanti pas nanti kita tahun depan ada seminar, ada kelas Tiranus ya, pengajaran di aplikasi Zoom. Siapa tahu Sabtu Anda libur gitu ya, bisa join, nanti kita ngobrol-ngobrol mendalami semua materi yang ada di membership gitu ya. Oke. Gitu ya, kita tundukkan kepala, kita doa. Bu Sally ya, sama-sama Bu, God bless you juga. Kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita doa.
Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami sudah belajar banyak tentang nubuatan Mika 5 ayat 1, dan kami sudah yakini sungguh, hamba paling tidak sudah yakin sungguh bahwa ini memang nubuatan soal Yesus karena dikonfirmasi baik di Injil Lukas maupun di Injil Yohanes. Dan kami sudah memahami kronologinya, latar belakangnya. Doa semoga apa yang sudah kuimani ini, rekan-rekanku, saudara-saudaraku seiman ini juga terus menggumulinya bersama Roh Kudus, sehingga mereka juga akhirnya bisa memutuskan dengan kesadaran mereka, bukan karena sekedar mengikut tentang ajaran ini dari hamba atau dari dogma gereja mereka, tapi mereka punya keyakinan karena sudah menggumulinya sendiri bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan sejak Mika pasal 5 ayat 1 di Perjanjian Lama. Dan semoga di sepanjang minggu ini ayat-ayat yang berkaitan tentang nubuatan Natal di Perjanjian Lama semakin kami pahami, kami dapat peneguhannya, sehingga kami bisa memaknai Natal di 2025 ini lebih baik lagi daripada yang 2024 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab kami nggak mau cuma melewati Natal dengan sekedar merayakan Natal, makan-makan, baju baru, pohon terang, hal-hal yang sebenarnya bersifat kedagingan semuanya. Tapi kami mau maknai Natal dengan sungguh. Maka kami punya program untuk nanti Natal berbagi kasih, membagi sembako kepada orang-orang di jalanan yang belum Kristen. Doa agar program ini jadi berkat bagi mereka. Doa juga agar program ini direspon oleh semua saudara-saudara di sini supaya bisa bersama-sama ya untuk bergandengan tangan untuk membuat program ini bisa berhasil. Apa yang dikerjakan Dewe biarlah juga menjadi inspirasi, sehingga doaku ada keluarga-keluarga di sini yang sudah dengarkan juga terinspirasi. Sehingga nanti mereka habis selesai dari gereja mereka masing-masing setelah beribadah Natal, mereka sambil pulang ke rumah mereka atau ke rumah orang tua, mereka juga bisa berbagi sembako kepada orang-orang yang memang membutuhkan di luar sana. Sehingga kami semua di Natal 2024 ini benar-benar jadi terang dan garam bagi dunia ini. Benar-benar menunjukkan bahwa Natal ini bukan cuma bagi orang yang beragama Kristen, tapi Natal ini juga bagi banyak orang. Bahkan yang tidak Kristen, bahkan yang membenci Kristen pun kami mau berbagi berkat Natal ini buat mereka, Bapak. Tolong kami agar semakin hari semakin bisa hidup berkenan kepadamu. Berkati yang sudah join bersama dengan live TikTok, juga live Instagram, live YouTube, live Facebook diberkati luar biasa. Semua yang sudah komen diberkati luar biasa. Apa yang dikerjakan hari Senin ini Tuhan buat berhasil. Juga yang masih stay ada 40-an, ada akun Kucing Senantiasa, ada akun Somai, ada Pak Friendly tadi, ada akun Toko Enjoy, ada Dita, ada akun Bahtera Mulia, ada akun NN, ada Lina, ada Rosita, Ibu Elsa Hilton, ada Bu Lydia, ada Bu Iren, ada Bu Wulan, Bu Veto Mese, ada Aurel, ada Pak Sabta Muji, ada Bu Otelina Lase, ada akun Glow 52 sekian, ada Junaidi Hokju, ada akun C4MM sekian, ada Utoro Aji Tunggul diberkati, ada Rudik diberkati, Maria Magdalena, Surtini Sihaan diberkati, ada Bu Yohanis diberkati, ada Milka diberkati, ada Reni 8889 diberkati, ada Hermina Simbolon diberkati, ada Victor Pak Kerai diberkati, Nado Yoda Piano diberkati, ada Jero Setiawati diberkati, ada Cindy diberkati, Sofi diberkati, Lisoy Parmitu diberkati, ada Sekar Sakti diberkati, ada Donald diberkati, ada akun Kon diberkati, Dewi Kusuma diberkati, ada Mary 761 diberkati, ada Mika diberkati, ada Ibu Elisi Tohang diberkati, ada Eli Sihotang diberkati, maafkan saya, ada Ida Dimari diberkati, ada Ibu Minartin diberkati, ada Mika diberkati, Romian diberkati, Ibu Ratna Dame diberkati, ada Intan Nur Cahya 829 diberkati, siapapun Bapak yang sudah kusebutkan, yang terlewat diberkati semuanya. Pokoknya mereka yang sudah bersama di sepanjang 1-2 jam ini di live TikTok kami, bahkan yang sudah keluar diberkati, bahkan nanti yang mengikuti program ini secara siaran tundanya yang tersimpan di YouTube WBSD diberkati. Biarlah semua di sini bisa menemukan kebenaran dan mulai memahami kebenaran, dan yang mau belajar bersama sungguh dengan hamba bisa mau merendahkan hati juga untuk belajar lebih dalam lagi di membership YouTube WBSD, sehingga lewat membership ini nanti Bapak, hal-hal yang masih belum mereka pahami bisa mereka pahami, dan memakai hamba untuk menjadi berkat buat mereka semuanya, sehingga nanti juga kami bisa perdalam di tahun depan dengan banyak bikin kelas Tiranus secara Zoom, juga nanti mungkin ada kelas-kelas yang kita bertemu dengan langsung baik di gereja maupun di tempat-tempat lain. Doa agar semuanya diberkati luar biasa. Program digital kami, pelayanan digital kami Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga lewat ini banyak orang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Bapa. Terima kasih buat hari ini.
Kami percaya Senin ini kami semua diberkati, berkati Indonesia, berkati Presiden kami, damai sejahtera sukacita, pemerintah kami diberkati luar biasa, gerejamu yang sudah melayani sepanjang hari Minggu kemarin diberkati, hamba-hambamu yang biasanya Senin adalah hari libur, mereka diberkati juga bisa menikmati libur bersama keluarga mereka, dan kami semua yang mau kerja di hari Senin ini, melakukan apapun, doa kami Roh Kudus, mampukan kami bisa melakukan melakukan apapun seperti untuk Bapa, bukan untuk manusia. Kami percaya, kami akan diberkati, yang kami lakukan, kami kerjakan dengan tangan kami dibuat berhasil, dan kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami pijak adalah tanah bumi yang diberkati oleh Allah. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah Bapa kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Semua teman-teman juga yang sudah membantu share program ini kepada teman-teman yang lainnya, membantu mengenalkan program-program sosial media kami ini kepada yang lainnya. Tuhan berkati luar biasa. Yang sudah menabur dengan kasih bunga, kasih permen, apapun bentuknya di live TikTok diberkati. Bahkan yang sudah menabur lewat persembahan mereka, persepuluhan mereka untuk mendukung pelayanan The Way diberkati luar biasa. Dan juga yang sudah ikut ambil bagian dalam program berbagi kasih di tanggal 25 tadi juga diberkati luar biasa. Terima kasih buat segala-galanya. Dan doa ini, program ini kami mau tutup, dan hari Senin ini kami mau buka, ya. Kami mau jalani bersama dengan Bapa dalam nama anaknya yang kudus, nama di atas segala nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Juru Selamat kami, penolong kami, anak Allah yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah milik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan, program kita sudah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa bagi berkat-Mu dengan senyum, bagi berkat-Mu dengan kata salam shalom. Kalau orang Kristen katakan shalom, alehem gitu ya. Kalau ada saudaramu, teman kerjamu di kantor, katakan kalau dia muslim, assalamualaikum gitu ya. Nggak apa-apa Bapak, itu artinya sama. Kita berdoa bagi siapapun yang kita ketemui. Kalau doanya ditolak, doanya nggak dibalas, ya nggak apa-apa, nggak akan rugi. Karena kalau kita menabur, itu kita tuai. Kalau kita mengucapkan kata salam kepada orang, ditolak, salamnya balik kepada kita. Kalau yang kita kasih salam membalas, maka kita dapat berkat ganda. Jadi nggak rugi. Justru itu rahasia kalau mau hidup diberkati. Semakin banyak kau memberkati, semakin banyak kau diberkati. Itu Alkitab ngomong begitu. Jadi mau nggak diberkati? Kalau mau, mulailah dulu dengan berbagi berkat. Ingat ya, berkat jangan pahami saya seperti banyak pendeta. Saya nggak pernah kalau ngomongin berkat itu soal uang. Berkat itu senyum juga berkat. Damai ngucapin salam tadi juga berkat. Ada di tengah saudaramu itu juga berkat. Berkat itu banyak dan luas, bukan cuma uang. Semoga paham, dan jangan jadi manusia yang masih hidup terus dengan kedagingan. Sampai jumpa besok ya. Nanti malam jangan lupa, jam 5 sore ada program saya, membership. Hanya yang member yang dapat materi, dalam nanti materinya. Jam 7 nanti ada tadarusan Alkitab. Jam 9 malam ada live TikTok ya. Jam 9 malam nanti istri saya akan berbagi materi tentang keluarga ya. Jam 9 malam. Istri saya namanya Silviana, bisa diikuti nanti jam 9 malam kalau Bapak Ibu mau belajar atau mau sharing tentang masalah keluarga bersama dia gitu ya. Oke, selamat siang. Sambil saya izinkan Bapak Ibu untuk keluar satu persatu, saya akan mengiringi saudara keluar dari program ini dengan sebuah lagu memuji menyembah Allah. Selamat beraktivitas. Doa saya Senin berkat ini terjadi atas setiap kita. Haleluya. God bless you. Jesus bless you more and more. Ada Bu Wulan, terima kasih pasti sama-sama. Ada Bu Lydia juga, Toko Enjoy juga. Shalom ya, ibu-ibu semuanya. Semakin diberkati. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena
hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Kasih Tuhan, saya undur diri ya. Selamat beraktivitas dan ikuti terus program kami dengan cara di follow Instagram kami, TikTok kami The WBSD, di @pertemanan di Facebook thewb.id, dan juga di subscribe YouTube kami The WBSD. Sampai jumpa, God bless you. Haleluya.